Kamu pegang dokumen utama untuk diskusi rapat kita. Kamu punya 5 menit untuk membawanya ke ruang rapat saya. Nona, saya sudah sampai di lantai bawah. Jangan khawatir. Sebentar lagi saya antar ke atas. Kenapa kamu menitipkan dokumen sepenting ini ke kurir? Kamu mikir apa sih? Kamu kenapa sih? Kenapa buah saya belum datang juga? Kalau rusak, kamu yang bayar? Saya ada kiriman yang mendesak, tapi buah Bapak akan saya antar langsung setelah ini. Selama kuartal ini, total kerugian grup adalah 1,7 miliar. Semua yang hadir di sini adalah investor top di The Chalowu Group. Sebelum proposal nomor 3 tiba, saya ingin bertanya pada kalian semua. Bagaimana kita menutupi defisit 1,7 miliar itu? Nona kalau, saya rekomendasikan kita fokus ke sektor energi baru kuartal depan. Seperti yang disebutkan di proposal nomor 3, energi baru adalah masa depan investasi. Nona kalau, saya mendukung proposal nomor 3. Ada ide lain? Nona Chalowu, saya sudah hitung. Kalau kita investasi 10 miliar di proposal nomor 3 mulai sekarang, menurut tren saat ini, kita bisa untung 1 miliar kuartal depan. Mana proposal no? 3? Kenapa belum sampai juga? Coba periksa. Yang benar aja, nggak ada yang mau perbaikin lift rusak di gedung ini? Oh, lagi rapat ya. Permisi. Semuanya. Ini proposal nomor 3. Kalau tidak ada yang keberatan. Mari kita tanda tangani. Jean-Gant tanda tangani dokumen ini. Bapak tua, minum obat yang salah? Sejak kapan The Chalowu Group membiarkan kurir mengambil keputusan? Taruh pulpennya, Satpam. Stop. Nona kalau, dia cuma kurir. Setiap pekerjaan itu penting. Biarkan dia bicara. Setiap pekerjaan penting. Biarkan dia bicara. Ya. Aku mungkin tidak akan menandatangani dokumen ini, tapi kamu harus memberiku alasan. Nona, Anda adalah presiden grup Chalowu, kan? Apa Anda memberikan 100 juta ke daerah pegunungan miskin bulan lalu? Aku melihat Anda di TV. Apa yang ingin kamu katakan? Nona, Anda baik hati. Dan aku tidak bisa melihat Anda menyanyiakan miliaran. Maksudnya APA? Nona, tolong terima nasihatku. Batalkan proposal nomor 3 yang ingin Anda investasikan. Dan buah yang baru. Yang fokus pada industri budaya yang kurang berkembang. Kamu cuma seorang kurir. Kamu tahu apa soal investasi, industri budaya, saham konsep di industri budaya, hampir di list. Itu ilusi. Saat ini, dalam 5 menit, akan ada 5 saham konsep naik 3%. Kamu pikir kamu dewa saham? Mereka naik cuma karena kamu bilang? Kamu lihat bursa saham cuma sebagai mesin voting. Tapi bagiku, itu adalah neraca. Bagaimana? Kalau tidak sampai dalam 10 menit, aku akan komplain. Aku sedang di jalan. Tolong jangan komplain. Nona, Sudah kusampaikan pendapatku. Aku tidak akan mengganggu Anda lagi. Lanjutkan rapat Anda. Aku pergi dulu. Ambil grafik tren industri budaya terbaru sekarang. Nona kalau, Anda tidak benar-benar percaya kurir itu, kan? Lakukan seperti yang kukatakan. Ya. Sahamnya naik. Benar, 5 saham budaya naik hampir 3%. Segera siapkan proposal nomor 4 di industri budaya. Dan tambah investasi 10 miliar dalam 3 hari. Tunggu, Nona kalau, sahamnya mungkin cuma naik kebetulan. Kita tidak bisa mengambil keputusan gegabah. Berdasarkan kata-kata seorang kurir, kan? Itu terlalu impulsif. Kamu meragukan keputusanku? Tidak berani. Nona kalau, saham di industri budaya yang kita investasikan, melonjak drastis. Berapa keuntungannya? Sudah berlipat ganda. Laba bersihnya minimal 20 miliar. Beberapa kata menghasilkan 20 miliar untuk grup Chalowu. Siapa kurir itu yang punya wawasan seperti itu? Sayang. Kapan kamu belikan aku jam tangan emas? Tenang saja, aku belikan hari ini kalau dealnya sukses. Permen lollipopku. Kamu nabrak orang ya? Cuma tukang antar barang. Bangga. Kamu baik-baik saja? Kamu terluka? Saya baik-baik saja, Pak. Kami Jalan. tidak boleh lari di Mengerti? tangga. Sangat berbahaya.
Mamamu di mana? Di sana. Karim Amamu. Selamat tinggal, Pak. Keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Jangan ketuk-ketuk. Kamu mau ganti rugi kalau mobilnya rusak? Keluar dan minta maaf. Mau mengeruk uang kami ya? Kamu yang nabrak. Malah tuduh aku mau mengeruk uang? Nak. Masuk akal tidak omonganmu? Kalian tukang antar cuma cari uang, kan? Ini ambil. Turansini. Maksudmu apa? Kamu cuma tukang antar. Beraninya sentuh aku? Kamu tahu aku siapa? Coba katakan. Kamu siapa? Hack paper. Anda sudah sampai. Kami sudah menunggu lama. Ayah, ada APA? Aku ditabrak mobilnya. Oh, hack paper. Ini bapak Anda? Terus? Ada masalah? Tidak, sama sekali tidak. Cepat minta maaf. Pak, maaf. Saya tidak tahu bapak adalah ayahnya Pak Baber. Saya benar-benar minta maaf atas kesalahan ini. Pak, Kami tidak bermaksud begitu. Dia cuma tukang antar. apa perlu minta maaf padanya? Jangan bicara begitu. Dolly, dia kan ayahku. Tapi dia tetap cuma tukang antar. Hack paper, kami sudah menunggu lama. Bisakah kita bahas proyeknya? Aku tidak punya waktu untuk kalian. Nak. Hati-hati kalau nyetir. Kalau nabrak orang lagi, hidupmu bisa hancur. Sekarang pergi saja. Baik, Tunggu. Ambil uang yang jatuh di tanah. baik. Aku ambil sekarang. Lihat, rejeki sudah di depan mata, malah lepas. Mana aku tahu ayahnya cuma tukang antar? Ayo pergi. Ini memalukan. Ya, punggungmu tidak apa-apa, ayo pergi. Ashui, Nonakalo. Aku sudah temukan orang yang kau cari. Dia adalah ayah dari Chuck Baber. Manager penjualan kami di The Kalo Group. Chuck sudah mengajukan cuti pernikahan. Dan besok adalah hari pernikahannya. Karena dia adalah ayah Chuck Baber, siapkan hadiah pernikahan yang mewah besok, atas nama The Chalow Group, untuk berterima kasih pada ayahnya karena telah menyelamatkan perusahaan dari krisis. Baik. Tunggu, ayah. Aku tidak mengkritik ayah, tapi aku ingin ayah berhenti dari pekerjaan ini secepatnya. Sangat berbahaya mengendarai becak keliling jalanan setiap hari. Ayah bisa tertabrak mobil lagi suatu hari nanti. Aku tidak ada kerjaan di rumah, dan punya pekerjaan membuatku lebih bahagia. Hey Paper, aku tidak mengkritikmu. Keliling kompleks Arion. Kamu mempermalukan Chuck. Bagaimana mengantar paket dan melayani tetangga itu rendahan? Bagaimana itu memalukan? Chuck adalah manajer departemen di The Chalow Group, dengan gaji tahunan 300.000, dan dihormati di lingkungan kita. Kamu adalah ayahnya, dan kamu melakukan pekerjaan ini. Orang lain mungkin mengira kami memperlakukanmu dengan buruk, dan tidak menghormatimu. Bukankah itu sudah cukup memalukan? Tidak. Dolly, kamu tidak seharusnya bicara seperti itu pada ayahku. Minta maaf sekarang. Tolong. Chuck. Aku sudah menahan diri padamu. Jika kamu mengharapkanku minta maaf padanya, mungkin kamu tidak seharusnya menikahiku. Tidak, Dolly. Ayah, aku akan menenangkan Dolly dulu. Dolly. Selamat pagi, Tuan. Harus berapa kali lagi aku bilang, jangan bikin keributan di tempat umum cuma buat ketemu aku. Quitter la Luan. Nanti jelek kalau dilihat tetangga. Iya, Pak Baber, tapi ini darurat. Harga emas internasional turun 20% dalam sejam. Orang-orang di Wall Street udah mulai bergerak. Wall Street? Mereka semua teman lamaku. Ceritain apa yang terjadi. Hack Faber, ngobrolin hal sepenting ini di sini, nggak tepat kan? Anakku besok nikah. Dan aku perlu beli sesuatu buat pernikahannya, setelah ngirim barang-barang ini. Aku nggak punya banyak waktu, kita ngobrol di sini aja. Baik, 1 jam yang lalu, Wall Street mulai agresif jual emas, bikin pasar jatuh. 1.400, 1.700, 2.700. Sejak ini, 1.5540.7, 1.210, 1.05, 1.63, udah lebih dari 400 0.62. ton emas dipakai buat ngancurin pasar. Terrace, harga emas internasional bakal turun 40%. Ini situasi genting. Hack Faber, Apa kita ikutan? Beli semua emas yang mereka jual, buat stabilin situasi? Nggak perlu. Jadi, kita harus ngapain sekarang? Kita nggak perlu ngapa-ngapain. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, apa kita mau biarin Wall Street untung dari jual kosong emas? Emas di masa kacau,
barang antik di masa makmur. Orang-orang Wall Street. Gak akan pernah ngerti pentingnya emas di negara kita. Jual kosong emas itu arogan. Hack favor. Aku tahu harus ngapain. Hack favor. Aku nggak yakin harus sebutin atau enggak. Apa itu? Beberapa anak buahku lihat menantumu selingkuh. Orang yang dia selingkuhin, itu anak dari pemegang saham Tetalow Group. Ini informasinya. Ikan-ikan mulai datang. Besok kamu akan menikahi Dolly. Apa kamu tidak senang? Khawatir tentang sesuatu? Dolly Brinton, apa yang kamu lakukan? Apa yang kita lakukan? Kamu belum lihat? Dolly, kita akan besok menikah. Bagaimana bisa kamu lakukan ini padaku? Kamu tidur dengan istriku di kamar pengantin kita. Aku akan bunuh kamu. Ada APA? Ada sesuatu untukku? Tuan Dawson. Aku tidak pernah menyinggungmu. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Lihat sifat penjakatmu. Ini 200.000 di kartu ini. Ini hadiah pernikahan dariku untukmu. Selain itu, istrimu hebat. Semoga pernikahanmu bahagia. Lia si fa penchkutmu. Mau nakutin siapa pakai gantungan baju itu? Cepat lipat selimutnya. Ayah, aku baik-baik saja. Maafkan ayah karena mengabaikanmu demi pekerjaan. Ayah tidak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Lily. Chuck akan menikah besok. Dia patuh dan hormat. Tapi kenapa dia tidak mencontoh kita? Dia terlalu penakut. Diganggu tanpa melawan. Dan dia tidak pandai menilai orang. Bahkan tidak bisa memilih istri yang baik. Bagaimana aku bisa mempercayainya? Dan menyerahkan grup Baber yang kita bangun dengan usaha kita? Aku tidak ingin mencampuri kehidupan anak kita, tapi lihat ini. Jika kita membiarkan wanita buruk bergabung dengan keluarga kita, bagaimana kita bisa menghadapi leluhur kita setelah mati? Jadi, aku berencana mencampuri pernikahan. Kamu tidak akan marah padaku, kan? Kamu memakai perhiasan emas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah kamu membelinya kemarin saat harga emas anjlok? Ya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi harga emas turun 40% kemarin. Aku mengeluarkan semua uangku dan membelinya. Apakah mereka terlihat bagus? Apa gunanya jika mereka terlihat bagus? Menantuku berkata, harga emas turun karena short selling Wall Street. Kamu telah memasukkan semua tabunganmu ke dalamnya. Tidak takut kehilangan segalanya, menantumu. Hanya seorang manajer junior di Tetalow Group. Bagaimana dia bisa tahu tentang Wall Street? Tepat sekali. Siapa bilang aku hanya punya satu menantu? Mari bicara di dalam. Kamu hanya punya satu anak perempuan. Bagaimana kamu bisa punya menantu lain? Kamu cuma punya satu anak perempuan. Mana mungkin punya menantu lain? Anak perempuan kecantik. Jadi semua pria suka padanya. Apa salahnya punya dua menantu? Dua menantu untuk satu anak perempuan? Itu cukup hebat. Biar ku beritahu, aku tidak cuma punya dua menantu. Menantu lainnya adalah Dave Dawson, anak dari pemegang saham terkenal di Tetalow Group. Tuan Dawson lah yang kemarin memberitahuku. Harga emas turun setengah. Karena Wall Street melakukan short selling emas internasional. Siapapun yang beli sekarang itu bodoh. Aku tidak setuju. Kekira siapa orang penting? Ternyata kamu, tukang antar. Kamu ngerti finansial? Kenapa tukang antar tidak boleh ngerti finansial? Baiklah. Kalau kamu ngerti, coba katakan padaku, bagaimana tren harga emas? Sekarang ini, Wall Street mungkin sudah buang 1.000 ton emas untuk jebol pasar. Mereka pasti sudah kehabisan stok emas. 5 menit lagi, harga emas akan naik 5%. 1 jam lagi,
Naik 10%. 10 jam lagi, akan capai batas atas. Benarkah? Aku beli emas ratusan ribu. Kalau harganya benar-benar capai batas atas, apakah akan naik lebih dari 40%? Kamu kenapa sih? Masa percaya sama tukang antar? Mending kamu pergi ke kelenteng, nyalakan dupa dan sembahyang. Berdoa harga emas jangan anjlok lagi. Ayah, ibu. Aku dan Dolly akan menikah. Kita sebentar lagi jadi 1 kilo aga. Kenapa harus bertengkar? Keluarga? Kalau bukan karena posisimu yang sekarang, yang kecil di Tetalow Group, Dengan kiden keluarga mo yang melarat. Pantas kamu gabung ke keluarga kami? Memang tidak pantas, tapi moral keluargamu yang buruk yang tidak pantas untuk kami. Keluargamu yang moralnya buruk tidak pantas untuk kami. Ayah. Acara pernikahan sudah mulai. Berhenti bicara omong kosong. lagi. Siapa yang kau bilang moralnya buruk? Naik. Harga emas benar-benar naik. Ayo lihat, harga emas benar-benar sudah naik. Barry. Kamu benar-benar jago meramal. Kurang dari 5 menit, naik 5%. Barry. Apa benar harga emas bisa mencapai batas atas? Dalam 10 jam seperti katamu, kalau begitu, emas kita sedang beruntung. Kalian ini gila? Dia cuma tukang antar, apa yang dia tahu? Itu seperti kebetulan saja. Menurutku, kamu harus cepat-cepat jual emas. Selagi harganya masih tinggi. Kenapa harus jual saat sedang naik? Kalau tidak dijual, kamu akan sangat menyesal. Tuan dosen dari grup Calo? Dave? Katanya tuan dosen itu sangat keras kepala, dan punya obsesi aneh untuk menjadikan kekasihnya sebagai istri orang lain. Pengantin wanitanya begitu dekat dengannya, berarti rumor itu benar. Dia adalah anak dari pemegang saham grup Calo. Seperti yang baru dia katakan. Kalau kita tidak jual emas, kita akan rugi besar. Kata-katanya mungkin lebih bisa dipercaya daripada Barry. Tapi menjual emas tepat setelah naik akan rugi besar. Ya, lebih baik kita tunggu dulu. Kamu benar. Kita tunggu dulu saja. Menantu yang baik, kamu akhirnya datang. Kamu ketinggalan. Ada seorang pria tua yang terang-terangan menentangmu. Mengklaim harga emas akan naik lagi. Siapa? Pria tua ini? Siapa yang percaya dia? Jangan sombong. Atau ucapanmu bisa bikin masalah. Jangan sombong, nanti ucapanmu bisa bikin masalah. Barry, kamu bicara ke Pak dosen gimana sih? Santai aja, aku nggak mau urus sama orang yang bodoh dan nggak penting. Pak Dawson, Anda sangat dermawan. Dave, kamu KE sini buat APA? Kemarin Pak dosen kasih amplop, masa hari ini dia nggak datang ke acara? Aku nggak terima uang itu. Tapi aku yang terima, berarti kamu juga terima dong? Kamu. Santai dong, mukamu tegang banget. Masa aku nggak disambut? Mau aku pergi? Kalau gitu, aku pergi. Zizu kamu. Si Shukhaku? Aku bisa datang dan pergi sesukaku. Aku nggak butuh arahan darimu. Ayah. Minta maaf. Bapak tua, mau aku minta maaf ke pengecut? Mimpi. Aku ulangi. Minta maaf. Ayah. Ayahnya punya saham di The Calo Group, dan pengaruhnya besar. Kita jangan macam-macam sama mereka. Nak, kamu itu laki-laki. Kamu bisa menghindari masalah. Tapi Jean Penakut. Anak ini sudah menginjak-injakmu. Sampai kapan kamu mau tahan? Ayah, masa aku nggak tahan? Ayahnya kaya dan berkuasa. Ayahku? Ayahku cuma tukang antar. Siapa bilang aku cuma tukang antar? Kamutidak boleh pernah mengorbonkan harga dirimu. Pokoknya, bahkan jika aku cuma tukang antar, bolehkah kamu biarkan dia menginjak-injakmu? Bagus katanya Pak, tapi aku kasih tahu. Dengan uang dan kekuasaan, kamu bisa berbuat semaumu. Tuan Dawson, Camel hate. Wanita cantik ini adalah hadiah yang kuberikan untuk anakmu. Tapi apa kamu benar-benar pikir keluargamu pantas mendapatkannya? Masalah Dolly, nanti saja ku selesaikan. Kita fokus ke ini dulu. Sekarang ini, aku akan menghabisi kamu karena memukul anakku. Sangka, aku memang memukulnya, dan aku tidak akan minta maaf. Apa yang bisa kamu lakukan? Bagus, tidak minta maaf. Sangat bagus. Nak, tampar dia. Tidak, ayah. Dia anak sulung keluarga Dawson. Kalau aku menamparnya, aku pasti harus keluar dari The Calo Group besok. Kalau aku menganggur, bagaimana aku bisa menghidupi bapak nanti? Kenapa bicara soal itu? Aku suruh kamu tampar dia. Ayah, dengarkan aku, bukan aku tidak mau menamparnya. Aku benar-benar tidak bisa. Pak! Jangan buang-buang tenaga. Walaupun punya nyali 10 kali lipat, si pengecut ini tidak akan berani menyentuhku. Betul. Pikirkan siapa yang memberinya jabatan manajer. Mana berani dia memukul Tuan Dawson? Gimana kalau begini? Biarkan aku bantu kamu. Tampar di sini.
Aku kasih kamu kesempatan, tapi kamu tidak berguna. Anakku memang penakut dan suka menghindari masalah. Aku tidak mendidiknya dengan baik. Tidak dididik dengan baik? Sebagai tukang antar, sudah merupakan prestasi bagimu. Bisa membesarkan seorang manajer di The Chalou Group. Kurasa kamu sudah mendidiknya cukup baik. Nak, perhatikan. Hari ini akan kutunjukkan padamu bagaimana menjadi seorang pria sejati. Dalam situasi seperti ini, begini caranya kamu harus bertindak. Ayah, mau apa? M'inquiète. Ayah. Tuan Dawson. Bapak Dawson. Bapak Dawson. Bapak baik-baik saja? Minker. Bapak tua, beraninya kau memukulku? Aku menampar balik sebagai ayah untuk anakku. Baiklah, mengcari keadilannya? Baik. Akan kuberitahu, mencari keadilan itu ada harganya. Sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Ayah. Ayah sadar nggak? Tamparan ayah bikin masalah sebesar apa? Jangan khawatir, kalau ada masalah, aku yang urus. Kamu pikir kamu bisa urus semuanya? Sudah cukup baik kalau kamu nggak bikin masalah buat anakmu. Dasar sampah. Kalau kamu masih kasar, aku pukul kamu juga. Chuck. Aku nggak pernah sadar kalau ayahmu temperamental banget. Temperamental? Emangnya ada gunanya cuma temperamental? Bisa dia tangani akibat dari kemarahannya? Bapak Nelson. Saya cuma karyawan rendahan. Saya benar-benar nggak punya uang sebanyak itu. Kami benar-benar nggak sanggup bayar 1 juta. Bapak Nelson, saya sudah dipukul. Cepat ke sini. Bapak Dawson, jangan khawatir. Setelah aku selesaikan kecelakaan lalu lintas ini, aku langsung ke sana dan pastikan siapapun yang pukul kamu bayar mahal. Barusan bilang apa? Nggak ada uang? Ya jual darahmu, ginjalmu, atau rumahmu. Singkatnya, kalau dalam 24 jam aku nggak dapat 1 juta, kamu akan hadapi panggilan pengadilan dan hukuman penjara panjang. Bapak Nelson. Bapak tua, TN Nelson akan segera tiba. Siap bayar untuk tamparan itu? TN Nelson, Yang Terken Almenang 17 Juta untuk satu tamparan. Adalah pengacara terbaik di River City. Setidaknya kau tidak bodoh. Sekedar mengingatkan. TN Nelson dan TN Dawson adalah teman keluarga. Setiap kasus yang dimenangkan TN Nelson bayarannya minimal 1 juta. Siap-siap jual rumahmu. Maksudmu kau mau cari pengacara untuk memeras aku? Memories APA? Semua orang lihat kau menampar TN Dawson. Itu jelas klaim yang sah. Bapak tua, bawa anakmu dan berlutut minta maaf padaku. Kalau permintaan maafmu memuaskan, aku mungkin kurangi kompensasinya. Tidak perlu. Kami akan bayar apapun yang harus dibayar. Marie Kitalia. Berapa harga wajah tu admu da keluarga Dawson? Dan berapa biaya tamparannya? Kemarilah duduk. Jangan. Ayah, kau mau apa? Ini bukan waktunya untuk minum teh. Ayo kita minta maaf atau kita akan jual rumah. T'as pas? Biarkan dia lakukan. Ayah, aku mohon, bisakah kau jangan keras kepala? TN Dawson. Aku mohon, bisakah kau lepaskan dia? Ayahku tidak bermaksud. Aku akan bayar vera papin yang komanta. Ku tidak akan bayar kompensasi a papin. Duduk. Sekarang baru mau minta maaf? Sudah terlambat. Ayah. Orang-orangku sudah datang. TN Nelson. Pak Dawson, si tua bangka ini. Dia yang menamparku. Pak Dawson, jangan khawatir. Aku sudah bawa tim medis terbaik River City ke sini. Untuk memeriksamu. Ayah, kita harus bagaimana sekarang? Pak Nelson, hasil tesnya sudah keluar. Katakan, jendang telinga korban Pekka. Tulang pendengarannya bergeser, dan saraf optiknya rusak parah. Berisiko ablasi retina. CT scan, menunjukkan gegar otak. Dan dia perlu pemeriksaan lebih lanjut. Dan mungkin perlu operasi otak. Secara keseluruhan, luka korban termasuk cacat tingkat 3. Pasal 96, KUHP menyatakan, menyebabkan luka berat dengan sengaja, bisa dipenjara 3-10 tahun. Bukannya kau bilang bisa urus segalanya? Ayo. Urus ini di penjara. Anakmu yang tak berguna setidaknya tahu siapa yang bisa diganggu dan siapa yang tidak. Tidak sepertimu, masih mengantar paket di usiamu. Sekarang, bersiaplah masuk penjara. Betul. Kalau dia punya akal, dia tidak akan masih mengantar paket di usianya. Tindakan Barry terlalu gegabah. Ayah.
Keluarga Delson itu berkuasa. Seharusnya dia diam saja. Mengapa melawan mereka? 3-10 tahun penjara di usianya. Dia mungkin tidak akan bertahan sampai keluar. Betul. 3-10 tahun. Ayah, kita celaka. Kita benar-benar hancur. Caca tingkat 3? Sangat profesional. Pasti sering melakukan ini. Ya? Hack, Anda telah melukai klien saya. Pikirkan langkah Anda selanjutnya. Mau diselesaikan secara pribadi atau umum? Tidak, Pak Dawson. Mari kita selesaikan secara pribadi. Bagaimana kalau Anda sebutkan harganya? Saya akan kirim uangnya sekarang. Siapa yang izinkan kamu bicara? Kekek. Saya yang izinkan kamu bicara. Bagaimana caranya mau diselesaikan secara pribadi? Pak Nelson, hitungkan untuknya. Jumlahkan biaya pengobatan, pemulihan, nutrisi, kehilangan upah, dan kompensasi mental. Tidak terlalu banyak. Mari kita bulatkan jadi 10 juta saja. 10 juta? Pak, ini? Betul. 10 juta. Beri kompensasi atau hadapi tuntutan hukum, terserah Anda. 10 juta, mana mungkin? Bahkan jual rumah pun kami tidak bisa dapat 10 juta. Tidak mau memberi kompensasi? Baik, Pak Nelson, kita lakukan secara umum. Kami bisa memberi kompensasi. Bagaimana kalau begini? Pak Dawson, saya berikan dulu uang dari hasil jual rumah kami, dan sisanya saya bayar cicil. Boleh tidak? Bang, saya tahu kondisi keluargamu. Paling-paling kamu punya 3 juta. Sudahlah, kakakmu Dawson ini orang baik. Telepon nomor ini untuk pinjam sisa 7 jutanya. Rentenier? Ya, kamu akan pinjam 10 dapat 7, dan bayar kembali 11. Pinjam 10, dapat 7, dan bayar kembali 11? Tidak, TN Dawson, bunganya terlalu tinggi. Apa Anda mencoba membuat keluarga kami kehilangan segalanya? Benar, saya hanya ingin memperjelas kepada pria tua ini, tanpa kemampuan, seseorang harus hidup dengan hati-hati. TN Dawson, saya tahu keluarga Anda kukap kaya. Bisakah kita menyelesaikannya dengan cara ini? Biarkan saya menggantikan ayah saya di penjara. Baik. Tidak, saya, Dave Dawson. Selalu membedakan dengan jelas antara teman dan musuh. 10 juta adalah jumlah yang sepele bagi saya. Saya ingin pria tua ini tahu konsekuensi dari melawan saya. Dave, Anda keterlaluan. Baiklah, Anda bisa memilih untuk tidak meminjam uang. Jika saya tidak mendapatkan 10 juta hari ini, Anda harus mengambil tubuh pria tua ini di penjara. Tidak, saya akan meminjamnya. Siapa bilang Anda tidak punya 10 juta? Ayah, saya hanya menghasilkan 300.000 setahun. Dan bahkan dengan bonus, tidak lebih dari 400.000. Bagaimana mungkin kita punya 10 juta? Jika saya bilang Anda punya. Anda punya. Tentu saja, Anda punya. Oh, ini Nona Calou, Nona Kalau. Apa yang bawa Nona ke acara sederhana seperti ini? Kalau saya tidak datang. Gimana saya bisa lihat Nona menggertak orang di pernikahan karyawan saya? Tidak, sama sekali tidak. Saya cuma bantu dia. Bantu dia. Bantu dia ambil pinjaman bunga tinggi? Baiklah, Tidak perlu jelaskan lagi. Sekretaris Calou, kasih dia 10 juta. Ada 10 juta di kartu ini. Dan passwordnya 68. Lihat, semuanya, Nona Calou sedang bantu karyawan, lunasi pinjaman bunga tinggi, Minerek. Bapak, Anda beruntung hari ini. Ketemu kebaikan Nona Calou, tapi lain kali Anda tidak akan seberuntung ini. Ayo pergi. Tunggu, Nona Calou, ada hal lain? tamparan yang dia berikan padamu bernilai 10 juta. Lalu, berapa nilai tamparan yang dia terima? Nona Calou, saya cuma mendisiplinkan karyawan perusahaan Anda. Apa Anda mau bertengkar dengan saya karena dia? Meskipun ayah Anda pemegang saham grup saya, karyawan saya. Tidak boleh diperlakukan buruk oleh keluarga pemegang saham manapun. Nona Calou, saya... Nona Calou, boleh saya tanya, bagaimana Anda ingin menangani ini? Anda punya 2 pilihan. Minta maaf ke Chuck dan bayar dia 20 juta. Atau saya akan suruh tim hukum kami penjarakan Anda karena penganiayaan dan pemerasan. Cherry, kamu gila. Ayah saya pemegang saham, The Calou Group, Serigala Wall Street. Saya bilang, secara finansial, Dawson Group kami 10 kali lebih besar dari Calou Group Anda. Kenapa Anda berdebat dengan saya untuk orang rendahan ini? Apa Anda carry masalah dengan saya? Seperti yang saya bilang, Anda cuma punya 2 pilihan. Pak Dawson, lebih baik jangan ganggu ayahmu di saat-saat sensitif seperti ini. Baiklah, kalau begitu, aku akan menghormati Nona Calou. Nah, hari ini kamu dapat dukungan. Ini 20 juta, hati-hati ya. Ayo pergi. Sangat memuaskan. Ya, Nona Calou benar-benar ratu bisnis.
Adil dan bijaksana. Sangat mengesankan. Benar, aku sudah lama muak dengan perundungan Bapak dosen dan kesombongannya. Dia bahkan membuat masalah di hari bahagia orang lain. Dia bukan orang baik. Memang. Nona Kalau, aku berhutang budi padamu kali ini. Aku pasti bangkrut tanpamu. Kamu adalah karyawan The Chalo Group, jadi itu kewajiban kami. Kalau begitu kartu ini, Ambil saja, kamu pantas menerimanya. Jangan ragu-ragu, terima saja. Kalau kamu malu, anggap saja ini sebagai angpau pernikahan dari The Chalo Group. Kalau bos bilang simpan, ya simpan saja. terima kasih, Nona Kalau. Nona Kalau. Kamu tidak memberitahu kami sebelum datang ke pernikahan kami, jadi kami bisa menyambutmu. Permisi. Tolong manggil. Bapak Baba. Aku yakin kamu tidak menyangka akan bertemu denganku lagi. Wah, cepat sekali ketemu lagi. Nona Kalau. Kamu kenal bapakku? Kok bisa? Bapak tua ini cuma tukang antar paket. Masa dia kenal Nona Chalo? Nona Chalo, Anda bos besar. Kok bisa kenal dengan calon besan kami? 3 hari yang lalu, saya mengantar paket ke The Chalo Group. Kebetulan yang tanda tangan penerimaannya Nona Chalo. Begitulah. Jadi kamu mengantar paket ke Nona Chalo. Aku ke? Kalau begitu, berikan kartu yang baru saja Nona Chalo berikan padamu. Ayah. Apa? Perkataanku tidak dianggap bahkan sebelum kita menikah? Ini hak anakku yang sudah diperlakukan tidak adil. Kenapa harus diberikan padamu? Tidak ada alasan. Beri aku kartunya. Atau kita batalkan saja pernikahannya. Dolly, dengan semua saudara, teman, dan Nona Chalo di sini, bisakah kamu berhenti cari masalah? Begitukah caramu melihatnya? Aku tidak bercanda denganmu. Ada apa ini? Hadirin sekalian, maafkan perilaku kekanak-kanakan dan Modi istri saya. Kekanak-kanakan dan Mudi? Cak, kamu memang jago menahan diri. Kelihatannya aku lagi kekanak-kanakan dan Modi sama kamu sekarang? Maaf soal itu, Nona Chalo. Hari ini saya harus urus beberapa urusan keluarga. Kalau begitu, kami pamit dulu. Baik. Ayah. Chuck, apa kamu yakin mau menikahinya dan membiarkannya bergabung dengan keluarga Baber? Ayah. Ayah tidak mengerti. Apapun masalah yang ayah hadapi. Hari ini saya di sini untuk memberitahu apa yang harus dilakukan. Si tua bangka, apalagi yang kamu rencanakan sekarang? Saya membatalkan pernikahannya. Serius? Apa kamu mau anakmu yang tidak berguna ini membatalkan pernikahan kami? Ya. Tanya anakmu, berani tidak dia membatalkan pernikahan denganku? Ayah. Tidak. Kita tidak bisa membatalkan pernikahan ini. Berisea Alazan. Karena, Aku yang kasih alasan. Tuan dosen yang memerintahkan Cak untuk menikahiku. Kalau dia berani membatalkan pernikahan ini, dia akan menghadapi balasan yang tak ada habisnya. Dia akan masuk daftar hitam di industri ini. Atau lebih parah lagi. ayahnya Dev dulu dijuluki Serigala Wall Street. Dia membawa modal kembali. Dan berinvestasi di banyak perusahaan bernilai miliaran. Dia bahkan punya saham di tempat kerjaku. Bahkan Nona Chalo pun tidak akan macam-macam dengannya. Apalagi kita. Orang yang tahu tren saat ini adalah orang yang pintar. Lihat anakmu, lalu lihat dirimu sendiri. Aku sungguh meragukan apakah kalian berdua masih ada hubungan darah. Kamu tidak punya wawasan sama sekali. Anakku menikah ke keluargamu adalah berkah dari leluhur kalian. Kamu masih berani membatalkannya? Bahkan jika dewa turun sekalipun. Pernikahan ini tetap akan dibatalkan hari ini. Ayah, aku mohon, tolong jangan ikut campur dalam hubungan pribadiku. Ya? Gabu. Barry, sekarang ini zaman apa? Untuk keputusan besar seperti pernikahan, serahkan saja pada anak muda. Kita sebagai orang tua sebaiknya mulai mengurangi ikut campur. Ayah, Chuck masih muda tapi sudah menjadi manajer departemen di The Chalo Group. Tentu saja, dia punya kualitas luar biasa. Dia pasti tahu calon istrinya seperti apa. Kita, sebagai orang yang lebih tua, harusnya benar-benar memikirkan masa depan anak-anak. Kamu tahu kan susahnya cari istri sekarang? Apalagi, Dolly itu muda dan cantik. Anakku, yang lebih tua 5-6 tahun dari Chuck. Apalagi punya istri, ayah. Sekarang cueknya sedikit, harus menerima apa adanya. Kamu harus bersyukur masih bisa meneruskan keturunan. Kamu tidak mengerti. Kalau mereka tidak mengerti, kamu mengerti, kayaknya kamu sudah pikun. Chuck, pikirkan baik-baik. Kalau kamu tidak batal nikah hari ini dan menikahinya, bisakah kamu mempertanggungjawabkannya pada almarhum ibumu? Ayah. Dolly kuma agak manya, dan agak suka main-main. Dia tidak seburuk yang ayah kira. Percayalah padaku. Betul. Aku punya semua yang kamu inginkan.
baik tubuh maupun wajah. Mungkin kehidupan cintaku agak rumit. Tapi ini keberuntungan kalian, aku mau menikah ke sini. Keberuntungan? Inikah keberuntungan yang kamu maksud? Kupikir itu cuma rumor. Aku tidak percaya dia benar-benar bersama T.N. Dawson. Latar belakang fotonya sepertinya adalah kamar pengantin Cha. Ini berarti fotonya baru-baru ini. Berada dengan pria lain di kamar pengantin. Tepat sebelum pernikahan, sangat tidak tahu malu. Sangat memalukan. Berhenti melihatnya. Kenapa kamu masih melihat? Hentikan. Bukankah itu cuma hal sepele antara pria dan wanita? Bersikap terkejut seolah-olah kamu tidak pernah melakukan hal seperti itu. Membesar-besarkan hal yang tidak penting. Chuck, kamu dengar itu? Kamu akan menikahi wanita yang tidak tahu malu seperti itu. Jika aku tidak menghentikan pernikahanmu hari ini, dan kamu menikahinya masuk ke keluarga kita, bagaimana aku akan menghadapi ibumu setelah aku mati? Ayah. Dari mana kamu dapat foto-foto ini? Kamu pikir aku sudah pikun? Sampai tidak tahu apa-apa? Aku tahu kamu tidak ingin menikahi wanita yang pelin-pelan dan tidak setia ini. Dan kami takut dongong baladon dam keluarga Dawson. Jadi kamu diam saja. Jangan katakan apa-apa lagi. Dengarkan saja aku. Batalkan pernikahan itu. Aku beritahu kamu. Berikan aku hadiah uang hari ini, maka aku bisa pura-pura tidak mendengar apa yang kamu katakan. Kalau tidak, Kamu mungkin tidak bisa menangani kemarahan T.N. Dawson. Aku sudah muak, biarkan Dev datang. Dan aku akan menghadapinya jika perlu. Dengar, kalian berdua. Aku membatalkan pernikahan hari ini. Kalian berdua, keluar. Keluar. Ini tidak bisa dipercaya. Aku tidak percaya keluarga miskinmu berani membatalkan pernikahan putriku. Keluar. Baiklah. Chuck, apakah kau benar-benar berani membatalkan pernikahan denganku? Baiklah kalau begitu, tunggu saja apa yang akan terjadi padamu. Ini belum berakhir dengan kalian semua. Tunggu saja. Keluar. Dasar perempuan jahat. Chuck, bagus sekali. Menikahi wanita seperti itu, kau mungkin akhirnya mengasuh anak orang lain. Bagus membatalkan pernikahan ini. Dilakukan dengan baik. Ya. Maaf atas kekacauan hari ini, semuanya. Mari kita anggap drama ini selesai. Aku akan mengadakan pesta lain untuk kalian lain hari. Mari kita bubar untuk sementara. Barry. Tidak apa-apa. Nak, aku tahu aku tidak seharusnya mencampuri pernikahanmu. Tapi istri yang kau pilih terlalu buruk. Ayah. aku tidak menyalahkanmu. Tapi sekarang, aku benar-benar membuat Mr. Dawson kesal. Aku tidak bisa bekerja di The Challow Group lagi. Jadi, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Aku mau ambil risiko, coba main di pasar berjangka. Lupakan saya. Lagian kamu juga nggak bakal ngerti. Jangan khawatir, aku bakal jaga diri dengan baik. Aku pasti akan sukses. Aku berangkat urus bisnis dulu, ya? Sayang, kita udah nunggu lebih dari 3 jam. Masih harus nunggu berapa lama lagi? Sebentar lagi ada rapat. Tunggu sebentar lagi, sayang. Jangan-jangan kamu suka sama om-om itu? Ngomong apa sih kamu? Lagi pula. Emang dia setua itu? Serius nih, kamu suka sama dia? Barry kelihatannya baik sih. Tapi apa nggak terlalu tua? Terus. Dia kan cuma kurir. Sudah. Aku bisa atur sendiri. Ya sudah, anggap aja aku nggak ngomong apa-apa. Hah? Ada apa lagi sekarang? Kamu selalu gampang kaget. Seorang investor baru. Baru saja masukin lebih dari 20 juta ke pasar berjangka emas internasional. Dengan leverage 50 kali. Wall Street jelas-jelas lagi mau short pasar emas. Dan investasi emas besar-besaran ini mungkin. Dari orang lugu yang kebanyakan duit. Sayang. Idola kamu baru aja muncul. Bawa mobil mendekat ke dia. Kelihatannya antusias banget.
Sejak kapan orang bisa pesan Rolls-Royce? Pakai layanan taksi online? Ikutin dia. Bapak Babe, Tren harga emas internasional saat ini sepenuhnya sesuai dengan perkiraan Bapak. Harganya diperkirakan akan mencapai batas dalam waktu kurang dari 6 jam. Wall Street benar-benar salah hitung kali ini. Apa Cak baru saja mendaftar akun futures secara anonim? ya, Bapak Cak Baber memasukkan 20 juta untuk emas dan berani menggunakan leverage 50 kali lipat. Perkiraan keuntungannya bisa mencapai 1 miliar. Akhirnya si anak itu menunjukkan sedikit keberanian. Kami akan mengawasinya untuk Bapak. Perjalanan panjang dimulai dengan satu langkah. Jangan pusingkan uang receh itu. Dia akan belajar sendiri. Dimengerti, Bapak Baber. Tolong turunkan saya di depan saja. Saya perlu pergi ke Hotel Swan untuk makan malam dengan teman-teman sekelas lama saya. Bapak Babe, Masih ada beberapa persimpangan lagi menuju Hotel Swan. Biarkan kami antar Bapak langsung ke pintu masuk. Itu terlalu norak untuk bertemu teman sekelas lama. Lagi pula dekat. Jalan kaki baik untuk kesehatan. Bagaimana, Saya perlu tetap sur un tuc melia cucuseya. Bapak Babe, Itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Semoga saja. Oke, berhenti di sini. Ashley. Sopir, Jaini tidak pas di badanseya. mari kita tukar baju. Bapak Forth, Maaf. Ada kemacetan lalu lintas. lumayan juga dengan Benz itu. Yang ini spesifikasi lengkap, kan? Pasti mahal. Ini mobil anak saya yang tidak berguna. Harganya sekitar 600.000. 600.000. Bapak Ford, anak Bapak memang hebat, bisa beli mobil seperti itu. Selamat makan, paman-paman. Saya harus pergi sekarang. Oke, hati-hati di jalan, jangan terburu-buru. Hari-hari. Anak muda sekarang nyetirnya ugal-ugalan. Maaf. Anak saya tidak menyangka ada yang jalan kaki ke Hotel Swan. Yang nyetir tadi anakmu? Itu terlalu sembrono. Kalau sampai kecelakaan di jalan, bisa repot. Maksudmu APA, Barry Baber? Saya tawarin untuk bersihkan bajumu, tapi kamu malah mendoakan anak saya kecelakaan? Jangan salah paham, saya cuma khawatir padanya. Anak muda zaman sekarang terlalu gegabah. Muda sekali, menambulkan masalah. Sebagai orang tua, kita harus didik mereka baik-baik agar terhindar dari masalah. Sudah, anak saya ITU mampu dan kaya. Kamu cuma iri aja, makanya kamu kutuk anak saya. Baiklah, lupakan saja. Semuanya sudah datang. Barry, cuma cipratan air di bajumu. Dilap aja, kan gak berharga. Ayah Barry, kita semua sudah sukses sekarang. Jangan pusingin hal kecil. Kalau ada reuni lagi, suruh anakmu antar kamu ke sini. Dan semua selesai. Kan? Saya suka jalan kaki. Bagus untuk kesehatan. Oh, kamu suka jalan-jalan. Saya rasa itu karena anakmu nggak punya mobil. Punya mobil atau enggak, itu bukan masalah. Mari kita nikmati pertemuan langka ini dan saling menyapa. Barry, kamu belum pernah ke tempat mewah kayak gini, ya? Saya sudah beberapa kali ke sini. Kue wijen koki di sini enak banget. Kue wijen? Apa saya salah dengar? Ini kan restoran barat. Restoran barat ada kue wijen? Kamu bikin aku ketawa banget. Barry, kamu harus berhenti membual. Kalau tidak, satu kesalahan akan membuat semua orang menertawakanmu. Kue wijen di sini enak banget. Kalau kamu ragu, sebentar lagi aku ambilkan untuk kamu coba. Ayo kita pergi. Jangan lupa pesan kue wijennya buat kita coba. Barry, aku nggak tahu mau bilang apa lagi padamu. Ini kan restoran barat. Tempat orang makan pakai pisau dan garpu. Nggak ada kue wijen di sini. Kamu mikir apa sih? Ayo, kita pergi. Hotel ini bagus banget. Barry, lihat. Liftnya penuh. Gak apa-apa. Aku naik yang berikutnya saja. Baiklah, Barry. Tata letak Hotel Swan ini rumit. Telepon aku kalau kamu nggak bisa menemukan ruangannya. Nanti aku yang jemput. Kalau Barry bisa makan kue wijen di Hotel Swan, pasti dia pelanggan tetap. Jangan khawatirkan dia. Ayo kita pergi. Oh, Tamu di ruang privat ini sangat penting. Pastikan minuman dan teh sudah siap. Oh, Tuan Baber. Kami merasa terhormat kedatangan Bapak. Maaf belum sempat menyambut lebih awal. Beberapa teman sekelas lamaku sedang reuni di sini hari ini. Jadi aku lewatkan Blue Hall saja. Baik, saya paham. Ngomong-ngomong, ambilkan aku sepotong kue wijen itu. Bae, tenang saja.
Ayo. Silicon duduk. Kayaknya Barry masih suka pamer. Setelah sekian tahun berlalu, katanya dia miliarder waktu kuliah. Tapi sekarang cuma ngantar paket. Dan masih pengen makan kue wijen di hotel mewah kayak gini. Lucu aja. Kita semua tahu Barry suka pamer. Tapi kita enggak ngomong langsung. Soalnya dia teman lama. Dan kita mau menghormatinya. Kalau enggak, dia pasti malu banget. Hack Jansen. Bapak salah paham. Kami nggak sengaja nargetin dia. Salah dia sendiri yang di umur segini nggak bisa diam. Coba pikir, kalau dia nggak jago pamer. Masa sih Lily, ratu kecantikan kita, bakal suka sama dia? Betul juga. Hidupnya enak cuma waktu muda. Soalnya tampan dan pintar bicara. Lihat dia sekarang, di umur segini, dia hampir jadi bahan tertawaan. Sudah lama banget. Jangan-jangan dia nyasar? Wajar aja kalau orang yang belum pengalaman nyasar di tempat mewah kayak gini pertama kali datang. Ayo tebak. Berapa lama lagi ya? Mesak. Akhirnya datang juga, Barry. Maaf, aku terlambat. Aku ketemu Pak Monson dari hotel di lift. Dan pesan kue wijen, semuanya harus coba, makanya aku telat. Barry, hebat juga kamu, sampai kenal Pak Monson dari Hotel Swan. Enggak terlalu dekat, cuma ketemu beberapa kali. Jadi, maksud kamu, kita bakal makan kue wijennya sebentar lagi? Sebentar lagi siap, jangan buru-buru. Barry, kursinya sudah habis. Semua kursi sudah terisi. Gimana kalau kamu cari tempat di samping seseorang? Dan makan sambil berdiri? Barry, sini duduk. Aku makan sambil berdiri aja. Duduk, aku telepon. Minta manajernya bawa kursi. Pas ngantar kue wijen. Barry memang hebat ya. Cuma telepon aja bisa minta manajer kirim kursi. Anakku udah habisin banyak uang di Hotel Swan. Bahkan belum pernah disapa manajernya. Karena Barry bisa urusin. Ayo kita duduk. Tunggu Pak Monson bawa kue wijen. Sama kursinya. Halo. Kami butuh kursi tambahan di ruang privat. Tolong bawa satu ke sini. Hack Paper, saya benar-benar minta maaf. Saya segera ke sana. Kok bisa ada kursi yang kurang di ruang privat Pak Baber? Manager. Kami siapkan alat makan dan tempat duduk dengan ketat, sesuai permintaan tamu. Udah, jangan banyak omong. Dan kirim kursi paling prestisius di hotel kita ke Pak Baber segera. Langsung. Ya. Barry, kalau kamu langganan di sini, pasti tahu soal budaya kursi mereka, kan? Aku nggak terlalu perhatian. Kalau nggak, biar aku jelasin. Oke. Kursi di Hotel Swan dibagi jadi 3 tingkat. Yang pertama terbuat dari kayu, yang kedua beludru merah, dan yang ketiga luar biasa, yaitu yang sedang aku duduki ini. Beludru merah dengan pinggiran emas. Nggak heran cuma ada satu kursi berpinggiran emas di ruang privat kita. Jadi itu untuk Pak Ford. Barry, karena kamu bisa makan kue wijen di sini. Kursimu minimal yang perak, dong? Aku benar-benar nggak yakin. Tapi kayaknya terbuat dari emas murni. Masih tukang bohong yang yulang. Nggak ada yang berubah. Emas murni? Kalau terbuat dari emas murni, kursi itu harganya pasti lebih dari 100 juta. Biar aku kasih tahu, setengah bulan yang lalu, Dewa Saham Soros ada di Hotel Swan. Dan dia duduk di kursi yang sama ini. Kalau kursimu emas murni, apa kamu lebih hebat dari Dewa Saham? Barry, udah bertahun-tahun, skillmu membual makin meningkat. Siapa bilang kami tidak punya kursi emas murni? Pak Monson, kenapa kamu di sini? Minum dulu sebelum pergi karena kamu sudah di sini. Kursi ini terbuat dari emas murni. Kursi ini tak ternilai harganya. Cocok untuk hotel terbaik di River City yang bersejarah. Kursi ini adalah harta berharga hotel kami, hanya untuk VIP top. Bapak Monson baik hati menunjukkan kursi emas kepada kita. Siapa bilang ini dibawa ke sini untuk kamu kagumi? Ini dibawa khusus untuk Bapak Baber. Hack Paper, silakan duduk. Tapi Bapak Monson, kamu bilang hanya VIP yang boleh duduk di kursi ini, kan? Bapak Baber adalah VIP top Swan Hotel kami. Ada masalah? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi VIP? Bapak Ford bilang anggota top Swan Hotel menghabiskan lebih dari 1 juta per tahun. Jadi berapa banyak VIP tertinggi ini harus menghabiskan dalam setahun? Kalian semua orang kampungan. VIP tertinggi bukan tentang penjaluran biasa. Jok, aku cuma makan dengan beberapa teman sekelas lama. Apa? Aku bukan VIP tertinggi. Hack Paper, ini kue wijen yang kamu mau. Ini benar-benar kue wijen. Santai saja makannya. Hari ini, aku lagi makan bareng beberapa teman sekelas lama. Jarang-jarang nih, kalau gitu, sana lakukan yang perlu kamu lakukan. Jangan di sini. Oh, silakan dinikmati. Ayo. Hack Paper, kamu memang sangat tertutup. Sembunyi? Cuma makan biasa aja.
Lumayan, rasanya masih seperti dulu. Kenapa cuma berdiri di sana? Makanlah selagi hangat. Kue wijen hotel ini enak. Kalau sudah dingin, rasanya kurang enak. Sini. Coba satu, mari kita bagi. Aku sudah beberapa kali ke Hotel Swan. Ini pertama kalinya aku coba kue wijen di sini. Terima kasih Pak Baber. Barry Paper, kamu main-main sama aku? Kita kan teman sekelas. Kenapa marah-marah? Kamu kan anggota VIP Hotel Swan. Kenapa tidak bilang padaku? Apa kamu sengaja mau mempermalukanku? Jangan salah paham. Aku juga baru tahu hari ini kalau aku anggota VIP utama. Pak Monson bilang, ini bukan soal berapa banyak uang yang kamu keluarkan. Sudah, jangan pura-pura. Kamu cuma masih dendam. Aku pernah pacaran sama Lily dulu. Dan kamu coba mempermalukanku. Ya, Kom. Jangan bahas masa lalu. Aku yang akan bicara. Kamu mungkin tidak tahu. Tapi istri Barry Baber pernah pacaran denganku. Ada cerita seperti itu? Kita teman sekelas jarang ketemu. Ngapain bahas hal-hal yang menyedihkan? Sini minum bareng kami. Minum apa? Semua teman sekelas lama ada di sini. Kamu mau melihatku dipermalukan? Mari kita lihat siapa yang lebih dipermalukan hari ini. Maksudmu apa? Istrinya, Lily, punya penyakit jantung. Tubuhnya lemah, jadi aku tinggalkan dia. Dan dia malah menikahinya. Menikahi orang yang sudah ditakdirkan celaka. Diam. Jangan sebut-sebut istriku. Kalau aku sebut, lalu, dulu di sekolah, aku miskin dan kurang ilmu. Aku tak pernah menyangka akan menikahi seseorang yang tak kuinginkan dan sangat kuhargai. Bajingan. Barry, kau tahu pekerjaan anakku? Perani Berninya kau pukul aku? Aku tidak peduli anakmu jadi apa. Ina aku terserah. Tapi jangan libatkan istriku. Baiklah, baiklah. Hey, NAK. Aku dipukuli di Hotel Swan. Cepat ke sini. Saat ini, harga emas internasional sudah naik 10 kali lipat. Rencana Wall Street untuk menjual emas secara short sudah gagal total. Camus, yang baru kembali dari The Chalou Group, ceritakan situasi di sana. Oh, sekarang akan kujelaskan situasi terkini pada semua. Ini murid baruku. Dia cukup pintar, jadi dia akan menyajikan teh dan air. Mazuk. Kamu tahu aturannya tidak sih? Maaf. Hei ayah. Aku dipukuli di Hotel Swan. Cepat ke sini. APA. Oak. Kamu dan kamu. Ikut aku. Ya. Bapak Baber, tindakanmu terlalu cepat. Anak Bapak Ford itu bagian dari kelompok kuat yang tidak bisa kita ganggu. Apa peduliku dengan sindikat, siapapun dia? Tidak boleh bersikap kasar pada istriku. Usiamu sudah terlalu tua untuk bertengkar karena argumen. Bapak Baber, kamu terlalu gegabah. Kamu mungkin VIP di Hotel Swan, tapi kamu tetap seorang kurir. Dengarkan nasihat kami. Minta maaf pada Bapak Ford, dan dia mungkin memaafkanmu karena persahabatan kalian dulu. Ucapkan beberapa kata saja. Masalah besar bisa jadi kecil. Bukankah lebih baik makan dengan tenang? Dia menghina istriku, dan aku yang harus minta maaf? Bapak Ford kasar, tapi kamu yang memukul duluan. Di masyarakat yang taat hukum, yang memukul duluan yang salah. Meminta maaf adalah hal yang benar. Kamu dengar? Teman-temanmu setuju. Apa meminta maaf pada Barry sesulit itu? Berlutut dan tundukkan kepalamu sekarang. Kami akan melibatkan ini. Kalau tidak, saat anakku datang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kenapa sih Barya, seorang kurir, makan di tempat mewah kayak gini? Bukannya itu keterlaluan mewahnya? Itu jelas teman-teman sekelas lamanya. Kalau semua orang patungan. Nggak akan mahal. Iya juga. Mbak, bukannya itu mobil konsorsium grup Baber? Bapak Baber berani memukul ayahku. Dia benar-benar cari gara-gara. Mereka buru-buru pergi kelihatan serius banget. Apa mereka mau nyari Barry? Bapak Baber cuma tukang antar biasa. Bagaimana dia bisa bikin marah? Jangan ngomong perlu asal. Bicara dengan konsorsium grup Baber. Ayo kita masuk lihat. Kamu khawatir sama Barry, kok? Mantap. Kamu yang harus minta maaf sama istriku. Barry, jangan skip toastnya nanti kena denda. Tunggu aja. Nanti anakku yang urus kamu kalau dia udah dateng. Anak, udah dateng ya? Ayah baik-baik aja? Gak apa-apa, muka aku cuma bengkak karena kena pukul. Siapa sih Barry? Kilya, kamu? Atau kamu? Bukan kami, dia tuh. Dia yang mukulin ayahmu. Kau Barry. Beraninya kau pukul ayahku, bawa orang tua ini pergi. Cari tempat sepi dan habisi dia. Anak muda, hari ini cuma couple lama teman sekilas. Nggak perlu dramatis. Nggak usah. Saya Pak kau juga berani manggilku keponakan? Aku dulu sekelas sama ayahmu. Tanya aja kalau nggak percaya. Pak Jansen, jangan ikut campur urusan hari ini. Kalau nggak, aku nggak akan segan. Kita akan teman sekelas semua. Nggak perlu tegang-tegangan, kan? Barry, habisin botol minuman keras ini.
Sujud 3 kali. Lalu kita beres. Kau mau kubacakan minuman? Kau nggak pantas. Hackbaber, boleh aku gantikan dia minum? Minger, kau cuma tukang antar yang menyebalkan. Dan aku urus dia. Kakek-kakek, Peroni mengkina pack paper, hari ini kau akan dapat pelajaran berharga. Bawa dia pergi. Siapa yang ikut campur, nasibnya sama. Tunggu. Apa itu Pak Baber dari The Baber Group Consortium? Masih ada pengetahuannya juga, di negara kita. Siapa lagi selain The Baber Group Consortium, yang pantas dipanggil Pak Baber? Kalau gitu, gampang. Kristal, datang ke sini dalam 10 menit. Sisa 9 menit. Ya. Berhenti melakukan apa yang kau lakukan dan ikut aku. Anak, kenapa kau masih ragu-ragu? Tangani dia. Ayah, Crystal adalah CEO grup Baber kami, menangani urusan internal Pak Baber, dengan identitas rahasia. Mengetahui nama Crystal berarti, dia bukan orang sembarangan. Apakah kau bilang dia kuat? Siapa sebenarnya kau? Bagaimana kau tahu nama Crystal? Kau pikir aku tidak seharusnya tahu? Tak perlu bicara dengannya. Dia cuma tukang antar yang buruk. Aku bisa membuktikannya. Berkeliaran di jalan. Kurasa dia baru saja mengantar paket dan memakai nama Crystal untuk menakuti kalian. Peroni Berninya, kau memakai nama CEO kami untuk menipu Pak? Bawa dia pergi. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kamu siapa? Mau ngapain? Eric, murid Bapak Baber, menyapa petugas eksekutif. Petugas eksekutif. Tepat 10 menit. Kristal, masih selalu tepat waktu. Berninya kau. Kau berani memanggil namanya di depan Bapak Baber, sang petugas eksekutif? Bagus. Pak Baber. Jadi, dia bos unit anak saya? Tidak mungkin. Aku selalu tahu latar belakang Bapak Baber tidak sederhana. Mana mungkin orang biasa dapat VIP tertinggi di Hotel Swan dan disambut langsung oleh manajernya? Betul. Aku ingat waktu Bapak Ford masih sekolah. Dia suka menggertak orang lain karena statusnya. Akhirnya dia ketemu lawan yang sepadan. Kan? Ini bakal seru ditonton. Bapak Babe, Orang ini sudah menyinggung Bapak. Pak Baber, aku tidak bermaksud menyinggung Bapak. Eric Ford, aku yang menjaminmu di depan Bapak Baber, lalu kau malah menyinggungnya? Kau mau bikin aku kena masalah? Aku benar-benar sadar kesalahanku. Tunggu. Bapak Babe, Bagaimana kita harus menangani orang-orang ini? Nak muda. Hormati orang tu ami. Berbakti itu baik, tapi jangan ikutin secara membabi buta. Ya, Konsorsium grup Baber itu bukan geng. Gak cuma berantem dan bunuh-bunuhan kayak yang kamu bilang. Sudah ku beritahu. Kamu bisa pergi sekarang. Oh. Dan mulai besok, kamu gak usah datang ke Bapak Baber lagi. Pak Baber, sungguh, aku nggak bermaksud menyinggung. Keluarkan mereka berdua. Eric, tunggu saja. Pak Baber, kan kita teman sekelas dulu. Dan anakku Eric bisa dibilang keponakan setengahmu. Setidaknya kamu harusnya menghormatiku. Teman sekelas, keponakan setengah. Gak kamu pikirkan itu waktu kamu tanpa malu menghina mendiang istriku? Aku minumnya kebanyakan sedikit. Aku mabuk. Semuanya salah paham. Kalau salah paham, minta maaflah pada mendiang istriku. Oh, Lily, maafkan aku. Arwah di atas. Orang besar itu pemaaf. Nggak ada maksud menyinggung. Maaf. Gimana? Sudah cukup? Nggak tulus. Lalu, yang kayak gimana yang tulus? Menurut aturanmu. Berlutu dan Matama. Barry, kita teman sekelas dulu. Jangan keterlaluan. Kamu baru saja memaksaku berlutut dan minta maaf. Ayah, perlu cetlah. Aku butuh pekerjaan ini. Ayah. Baik. Aku yang akan berlutut. Sudah, kalian berdua boleh pergi. Bagaimana dengan pekerjaan anakku? Tuan Baber tidak butuh rekan kerja yang menyalahgunakan kekuasaan. Barry, kamu tidak menghargai teman lama. Teman-teman sekelas, Si la condudu. jangan ajak aku ke reuni lagi. Kalau ada masalah, hubungi nomor ini. Tuan Baber, apakah Anda orang dari grup keuangan paling rahasia di negara ini? Nak. L'Incali, Nietir Pelan-Planya. Ayahmu mengandalkanmu untuk masa pensiunnya. Tuan Baber, Tuan Babe sedang sibuk. Orang lain dilarang masuk. terwat, kalau tahu Bapak Baber sepenting itu. Aku pasti sudah menjalin hubungan baik dengannya. Benar? Bisa fotoin kartu nama Bapak Baber untuk kami? Tidak mungkin, Ani. Ayah, kenapa justru Bapak Baber kita yang kamu repotkan? Bapak Baber yang mana? Ini membuatku dalam masalah. Kalau bukan karena kalian berdua, Bapak Baber pasti masih peduli pada persahabatan lama kita. Kalian yang salah. Bapak Baber punya dua kabar baik. Pertama tentang keluargamu, kedua tentang Wall Street. Yang mana dulu? Mulai dari keluarga.
Hari ini, Tuan Muda menonjol di pasar berjangka. Dengan visi uniknya, dalam setengah hari, dia sudah jadi bintang baru di dunia keuangan. Berapa yang dia dapat? Hampir 10 miliar. Anak ini akhirnya berhasil. Bakat investasi Tuan Muda sangat langka. Bapak Babe, Belumkah Bapak berpikir untuk memberitahu Tuan Muda fakta untuk mempersiapkannya menggantikan peran Bapak? Kamu harus tahu betapa kerasnya industri keuangan. 10 miliar hanyalah titik awal. Kalau dia bisa menghasilkan 10 miliar, aku mungkin bisa mempercayakan bisnis besar Bapak Baber padanya. Kalau tidak, memberikannya ke Bapak Baber yang kurang pengalaman dan keahlian. Para serigala Wall Street akan menghancurkannya dengan cepat. Dan itu hanya akan menyakitinya lebih dalam. Benar juga. Mari kita bahas situasi di Wall Street. Setelah harga emas turun tajam, Oran quittat et la memblie se mua Emma domestique. sekarang, banyak dari orang kita membeli emas di luar negeri dalam jumlah besar. Harga emas internasional melonjak seperti yang kamu prediksi, 5 menit yang lalu. Rencana Wall Street untuk short selling emas internasional benar-benar gagal. Wall Street mungkin sudah menyalahkanku atas ini. Betul, mereka percaya kamu adalah dalang di balik layar, yang menggagalkan rencana mereka untuk short selling emas internasional, menyebabkan mereka kehilangan puluhan miliar dolar. Mereka sedang bersiap untuk terbang ke sini mengunjungimu. Mengunjungiku? Ini seperti mus en mazuk kantangayam. Mereka pasti punya niat jahat. Aku sedang tidak menerima tamu akhir-akhir ini. Atur saja jamuan makan untuk mereka atas namaku. Mengejutkan, tim Wall Street tiba di Naga. Dan the Babe Group Consortium. Akan Mangadakan Pestamakan Malam Penyang Buton. CAC. Para raja finansial dari Wall Street. Tela datang ke Naga. Grup Calowu kita tidak pantas untuk menghadiri jamuan finansial kelas atas seperti itu. Ya, Itu benar. CAC. Lia siapa itu? Baiklah, Boss Babe. aku akan kembali dulu. Bukankah itu Nona Crystal? Chief Executive Officer dari The Babe Group Consortium? Benar-benar dia. Apa Barry dan Nona Crystal saling kenal? Masa sih? Nona Crystal itu sangat penting. Sampai-sampai kami, di The Calowu Group saja jarang bertemu dengannya. Barry cuma tukang kurir biasa. Mana mungkin dia kenal? Tapi aku jelas melihat Barry berinteraksi dengan Nona Crystal. Ayo kita ke sana lihat sendiri. Nona Kalau. Ada apaku ke sini juga? Bapak Baba. Apa Bapak kenal Nona Crystal? Kristal. Aku sudah melihatnya tumbuh sejak kecil. Maksudmu, Bapak sudah kenal CEO, The Baber Group Consortium sejak dia masih kecil? Betul. Bapak Babe. Leluconnya berlebihan sekali, bukankah begitu? Kalau itu benar, Bapak tidak perlu mengantar paket. Que setiap su du jalon. Nanti kau akan paham kalau sudah seusiaku. Aku tidak bisa diam saja, harus sibuk atau aku jadi gelisah. Selain itu, mengantar paket membantuku, melayani tetangga dan menjaga kebugaran. Ini baik untuk semua orang. Aku sangat menikmati pekerjaan ini. Jadi Bapak mengantar paket cuma untuk olahraga. Dan mengenal tetangga lebih baik? Tepat sekali. Barry. Berarti Bapak seperti pahlawan tanpa tanda jasa. Kurang lebih begitu. Bapak Baba. Apakah Bapak benar-benar dekat dengan Nona Crystal? Tidak ada alasan bagiku untuk berbohong padamu. Kalau begitu, aku punya permintaan yang agak lancang. Bisakah Bapak membantuku? Mari kita bicara di sini. Jadi, Anda ingin saya minta Nona Crystal untuk mengamankan. Un dongan que Akara Amal Seoran Taipan Wall Street. Makan malam lelang untuk Anda? Apakah sulit? Bukan cuma sulit, hampir mustahil. Kali ini, para bos keuangan Wall Street sudah menyeberangi lautan ke negara kita untuk sebuah galang dana lelang amal. Acara sekali dalam seabad. Ini menggemparkan dunia keuangan negara kita. Dan undangannya sangat langka. Walaupun konsorsium grup Baber yang menjadi tuan rumah galanya. Kenapa Nona Crystal, yang cuma seorang kurir, akan memberikan undangan berharga seperti itu? Memang begitu. Tapi sayang sekali kalau grup Calowu melewatkan kesempatan ini. Maaf kalau langkang. Bukan lancang. Anda sedang bicara soal undangan itu. Quand? Nona Calowu mau berapa banyak? Anda benar-benar bisa mendapatkannya? Anggap saja ini balas budi atas bantuan Anda di pernikahan anak saya. Kalau bisa, satu saja cukup. Saya akan minta mereka menyiapkan 2 undangan untuk Anda. Terima kasih banyak, Tuan Baba. Sungguh. Tunggu sebentar. HI. Core, paket saya sudah 2 jam di gudang kalian. Kenapa belum sampai juga? Kalau dalam 10 menit paket ekspresku belum sampai, aku akan komplain. HI. Maf. Nona Kalau. Saya harus mengantar paket ekspres ke klien. Saya pastikan 2 undangan ini sampai ke Anda sebelum pesta. Bapak Baba. Silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Oke. Aku pergi dulu. Aku pergi dulu. CAC.
Masa iya kamu serius mikir dia bisa dapetin undangan, yang bahkan The Calo Group nggak bisa, cuma seorang kurir? Kurasa dia mungkin tidak akan berbohong. Dia nggak bohong, dia cuma mau pamer biar nggak kelihatan lebih rendah dari kamu. Kalau dia bisa menjelaskan masalah kita di The Calo Group, dan bantu kita dapat 20 miliar, kurasa dia bukan cuma omong kosong. Nona Calo. Kamu sudah tergila-gila. Tapi bagaimana kalau itu cuma kebetulan? Kebetulan? Halo, paket ekspres Anda sudah sampai. Tolong turun untuk mengambilnya. Oak, Saya tunggu. bukan orang ini. Mana paket ekspresku, kurir kampungan, vas antiku pecah gara-gara kamu? Kan kamu yang nabrak aku, nak. Kakek-kakek. Bisa bicara yang normal? Jangan main fisik. Si tua, kamu tahu harga vas antik ini? Kalau hari ini nggak bayar, apa kamu pikir aku bakal mukulin kamu? Kazar. Nak. Nggak bisa bicara yang sopan? Si tua, lepasin aku. Kalau nggak dilepasin, percaya nggak bakal laporin kamu? Aku lepasin. Oke. Tapi jangan mukul. Jangan mukul. Kurbau, kamu lumayan lincah ya, lihat. Vas antikku yang mahal ini pecah, gimana ini? Tunggu sebentar. Nak, kalau vasnya rusak waktu pengiriman, aku bisa ganti. Tapi hanya kalau kerusakannya memang karena kelalaianku. Gerti? Ini vas antik yang kubeli lebih dari 100.000 dan sangat rapuh. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin pecah? Nak, kamu yakin gak pecah sebelum dikemas? Jangan ngomong kosong, cepat bayar ganti rugi. Apa ini? Bapak tua, kenapa dengan barang pecah ini? Lihat bekas dan ukuran barang ini. Kamu bicara apa? Biar ku beritahu. Barang-barang rapuh kami semua dilindungi dengan baik, bahkan dengan penanganan kasar saat pengiriman. Perlindungan kami tidak akan membuatnya pecah seperti ini. Bekas ini menunjukkan kamu mencoba menipuku. Kamu pecahkan vas antikku hari ini, bayar atau jangan pergi. Teman-teman, kemari. Tidak. Kalian ini pelaku kambuhan. Hentikan omong kosong, beri aku 100.000 yuan untuk menyelesaikan ini. Kalau tidak bayar, kami akan memukulmu dan membawamu ke markas pengiriman untuk membuatmu dipecat. Kamu masih muda. Jean-Gant Salajalan. Berhenti menipu dan menggetah. Apa Camus Mazi Mangormati orang tu amu? Cukup bicara, teman-teman. Serang! Berhenti. Berani sekali kamu memukul ayahku di depan rumahku. Berhenti. Beraninya kau pukul ayahku di bawah gedungku? Kurang ajar, tangkap mereka semua. Jangan ada yang lolos. Ayah. Ayah baik-baik saja, ini cuma kecelakaan. Cuma luka ringan. Apa ayah perlu dibawa ke rumah sakit? Ayo kita pergi. Pas, aku tidak tahu kalau kurir itu ayahmu. Kalau bukan ayahku, apa dia ayahmu? Bukan, ini salah paham. Kalau aku tahu dia ayahmu, aku tidak akan berani menyentuhnya. Kamu pukuli ayahku terus bilang ini salah paham, bawa mereka semua ke kantor polisi. Kari Pengka Karat terbaik. Semakin lama hukumannya semakin bagus. Ya, pas, bawa mereka semua pergi. Pas, aku salah, aku tidak akan berani lagi. Pas. Ayah. Ayah baik-baik saja? Itu cuma kecelakaan. Ayah. Ayah hampir tertabrak mobil karena pekerjaan buruk ini. Aku terus bilang supaya ayah berhenti, tapi ayah tidak dengar. Lihat, kurang dari sehari. Ayah hampir dipukuli. Kenapa ayah pertahankan pekerjaan ini? Ini cuma kecelakaan, tidak apa-apa. Aku cukup suka pekerjaan ini, lumayan kok. Kecelakaan apa? Ini jelas pekerjaan berbahaya. Apa ini? Ini anakmu. Sekarang dia sudah sukses, sudah kaya, tidak mudah membesarkanku sendirian. Ini sebagai tanda hormatku, ada 100 juta di dalamnya. Pakailah sesukamu. 100 juta. 100 juta. Betul. Ada 100 juta di sini. Ambil uang ini dan kamu bisa beli rumah, mobil, sewa asisten rumah tangga, atau bahkan pelihara anjing dan burung. Tapi kamu harus setuju satu hal, berhenti dari pekerjaan ini. Aku tidak mau ayah mati muda. Ah, jangan bicara hal-hal sial begitu. Dangaria. Aku tidak bisa berhenti dari pekerjaan ini. Dan Solseratus Jutaini. Aku juga tidak mau. Ambil kembali. Tidak. Ayah, ya. Aku kasih 100 juta tapi ayah tetap tidak mau berhenti. Kenapa? Pekerjaan buruk ini melelahkan dan berat. Ayah mau apa dari situ? Ini bukan soal jumlah uangnya. Lagi pula. Uang tidak bisa menyelesaikan semua dendam. Sekarang kamu sudah berpenghasilan. Ingat tujuan awalmu. Baiklah.
Baiklah, aku tidak akan lupa niat awalku. PAK Baba dan Gaya. Anakmu sudah jadi sangat sukses. Bahkan orang-orang penting di Wall Street sudah mengundangku untuk bekerja sama. Mereka sudah menjadwalkan pertemuan. Bagaimana kalau aku ajak ayah jalan-jalan? Lihat. Undangan ini dari seseorang di Wall Street untukmu. Ya. Sekarang aku orang penting di dunia keuangan Wall Street. Kembalikan? Tidak, Ayah. Kenapa? Kembalikan saja karena aku yang bilang. Jangan banyak tanya. Ayah. Ayah tidak tahu arti pertemuan Wall Street bagi orang keuangan. Aku tidak akan mengembalikannya. Tidak dikembalikan. Kalau begitu aku sobek. Jangan. Ayah mau apa? Ayah. Undangan ini adalah simbol kehormatanku. Kalau ayah merobeknya, itu seperti ayah sendiri yang merobek kehormatan baruku. Kehormatan apa yang diwakili oleh sebuah undangan? Itu jebakan. Pesta dengan niat buruk. Apa maksudmu Wall Street mengadakan pesta jahat khusus untukku? Betul. Tidak, Ayah. Ayah terlalu menganggap tinggi diriku. Perkai Allah. Aku bahkan tidak pantas mengangkat sepatu orang Wall Street manapun. Mengapa mereka harus mengatur pesta dengan niat jahat tersembunyi khusus untukku? Karena kau anakku, dan aku adalah Barry. Ayah jelas-jelas hanya seorang yang cepat. Ayah. Aku punya karir dan kuharap ayah tidak akan terlalu banyak ikut campur dalam pilihanku. Ya, aku tahu kau tidak mengerti mengapa aku mendorongmu. Tapi Ayah berjanji. Kau akan segera tahu alasannya. Aku minta maaf untuk ini. Baiklah. Akan ku kembalikan sekarang juga. Chuck, aku tidak memaksamu, tapi pengalamanmu kurang dan tidak cukup mengenal Wall Street. Calot berurusant dans America terre la luce pas. Serigala berbulu domba di Wall Street akan mencabik-cabikmu. Sahabat lama, kami sudah menyeberangi samudra untuk menemuimu. Tidak pantas menolak kami. Blake. Maaf, aku lagi nggak enak badan karena usia. Jadi nggak bisa terima tamu dulu. Tapi jangan khawatir, Crystal yang akan urus teman-teman kita dari Wall Street. Sayang sekali aku nggak bisa ketemu Pak Baber, tapi aku udah atur ketemuan sama anakmu. Dia sebentar lagi sampai. Maksudmu Chuck datang ke tempatmu? Ayah, aku baru turun pesawat dan dengar nama besar anakmu. Bintang keuangan Dragon Country yang ubah 20 juta jadi 1 miliar dalam sehari dengan leverage 50 kali. Kayaknya anakmu mewarisi bakat investasimu. Aku mau main game sama dia buat uji kemampuannya. Kalau dia bagus, aku akan kasih dia kesempatan gabung ke dunia keuangan internasional. Atas nama Wall Street, Pak Baber pasti nggak keberatan, kan? Oak, teman lama, soalnya anakmu udah di sini. Aku izinin kamu pergi. Blake, aku lagi di jalan. J'engage ma main sama anak. Tunggu dulu. Godfather, Naya Wall Street, Pak Blake. Senang ketemu. Bintang keuangan Dragon Country, Chuck. Ternyata lebih ganteng langsung ketemu. Kamu mirip banget sama bapakmu waktu muda. Pak Blake, kamu kenal bapakku? Catatan menunjukkan Bapak Chuck tidak tahu identitas asli ayahnya, Bapak Barry Baber. Aku bilang kamu memang tampan. Ayahmu pasti. Ayahku memang cukup tampan saat muda. Bapak Chuck hebat, jadi ayahmu pasti juga spesial. Bisa cerita di mana orang tuamu bekerja? Bapak Blake. Ayahku hanya orang biasa. Maaf, tapi tempat mereka bekerja itu pribadi, dan aku tidak bisa membagikannya. Kenapa sembunyikan kalau ayahmu hanya kurir biasa? Bukan begitu. Yah, orang yang kutemui di sini itu orang penting. Kenapa kamu bikin masalah di sini? Orang penting? Dia cuma orang asing. Bapak Blake. Ayahku kurir biasa yang blak-blakan. Tolong jangan hiraukan dia. Bagaimana aku berani mempersoalkan ayah Chuck? Aku sudah lihat profilmu. Kamu punya mata tajam untuk investasi. Dan aku menghargainya. Mau gabung dengan tim Wall Street kami? Kita bisa mengendalikan keuangan global bersama. Bapak Blake, benarkah aku bisa? Tentu saja, kamu bisa. Mau? Aku selalu bermimpi tentang Wall Street. Jadi iya, aku mau. Dasar bodoh, kamu pikir kamu mau apa? Bukan ayah. Wall Street itu tempat suci bagi para profesional finansial. Kamu tahu nggak? Berapa banyak orang yang bermimpi kerja di Wall Street? Ini kesempatan langka buat aku. Ayahmu bisa mengajarimu apa yang Wall Street bisa ajarkan. Ayah. Kamu ngomong apaan sih? Kamu sama sekali nggak ngerti finansial. Gimana kamu tahu ayahmu nggak ngerti finansial? Sepertinya Tuan Baber akan segera bertindak. Bukannya ini alasan kamu maksa aku datang? Trader. Bagaimanapun juga.
Kami semua terlalu ingin bertemu Tuan Baber. Kalau nggak begini, kita mungkin masih harus menghadapi ekspresi dingin Kristo. Tuan Blake, Apa Anda kenal ayahku? Nanti ayah jelasin pas udah di rumah. Apa rencanamu untuk Wall Street kali ini? Aku tahu aku bukan tandingan Tuan Baber. Makanya kali ini aku bawa seluruh tim. Tuan Baber, Anda nggak keberatan, kan? Apa gunanya bawa seluruh Wall Street kali ini? Oh, timku. Charlie, Carrie, Emily, Hector, Jack. Ayah, lihat. Ini para ahli finansial terbaik di dunia. Kita semua sudah saling kenal di sini. Nggak perlu perkenalan lagi. Langsung ke intinya saja. Bapak Baber memang langsung tuh tepun. Layar menampilkan ribuan saham paling populer saat ini. Apa rencananya kali ini? Seperti biasa, kami yang jual kosong, Bapak yang bertahan. Nggak masalah. Tapi kali ini kita main besar. Kami rencananya mau jual kosong 1000 saham. Buat gebrakan besar. Kalau jual kosong ini jadi dilakukan, seluruh pasar saham bisa kolaps. Aku ikut. Permainan dimulai. Mulai turun. Ayah, lihat. Bahkan Penguin Group yang melambung tinggi pun jatuh. Tribe Group juga mulai turun. Wah, Ini perusahaan bernilai puluhan triliun. tujuh saham lagi sudah jatuh. Lihat, ayah. Penurunannya sudah 10%. Wall Street memang jago menargetkan penjual kosong, tapi kecepatan jual kosong ini menakutkan. Perusahaan bernilai triliunan pun nggak bisa menahan serangan mereka. Wah, ayah memang jago soal saham. Ambil tindakan. Atau kita harus menyerah. Kalau tidak, Seluruh pasar saham negara kita akan kolaps. Chuck, enggak. Pasar saham itu seperti timbangan. Ada naik, ada turun. Hari ini, perhatikan baik-baik langkahku. Mayday, 7623. Jual saja. 789234. Jual saja. 669981. Jual semuanya. Setengah saham sudah berubah hijau. Jangan terburu-buru. Seya Sedang Mazuk. jam berapa, ayah? Kamu masuk ke akun yang mana? Jangan khawatir. Seya Empire Mazuk. Semakin tua, kamu harus menerimanya. Kalau tidak sering masuk, kamu akan salah mengetik kata sandi. Ribuan saham sedang merosot. Ayah tidak bisa menangani ini. Saya punya 9 miliar di akun saya. Gunakan untuk bertahan sementara. Saya tidak bisa hanya melihat orang asing ini jual pendek. Pasar saham negara kita. Nak, kamu masih punya kebijaksanaan seperti itu? Jam berapa, ayah? Dan kita bicara tentang kebijaksanaan, biar saya yang lakukan. Jangan terburu-buru. Lihat, sudah masuk sekarang. Lihat. Akun Grup Baber. Ayah, kamu. Jangan terlalu gugup. Kawan lama, saham Kian sudah mulai turun. Sepertinya kali ini kamu kalah. Masa aku bisa kalah? Kawan lama, Tidak lihat saham Kian sedang jatuh. Semua pemegang saham sedang menjual saham mereka. tidak ada investor retail yang membeli, hanya menjual. Saham Kian dihentikan sudah pasti. Hanya masalah waktu saja. Kamu masih pakai taktik ketinggalan zaman seperti menggiring domba untuk short selling Wall Street? Maksudmu apa? Siapa bilang kamu tidak bisa mengendalikan harga saham tanpa investor retail? Kamu pikir kamu bisa beli semua saham sendiri? Blake, Akhirnya kamu pintar sekali ini. Mustahil kamu bisa lakukan itu. Untuk selamatkan pasar, dengan saham Kian terjun bebas, kamu butuh setidaknya ratusan triliun. Kamu benar. Memang butuh dana setingkat ratusan triliun. Lupakan ratusan triliun. Wall Street bahkan tidak bisa kumpulkan 10 triliun. Barry Baber, Meski sudah puluhan tahun di pasar, kamu tidak mungkin punya ratusan triliun. Blake. Sebagai orang asing, kamu tidak paham pelajaran hemat kami sejak kecil. Dari negeri naga, istriku dan aku takut miskin. Jadi kami tidak pernah menyia-nyiakan penghasilan kami. Qui bétulant. Selama bertahun-tahun aku sudah menabung 100 triliun. Apa-apaan? Apa-apaan ini? Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan juta, miliar. Benarkah 100 miliar? Blake. Aku akan beli semua saham 1000 ini yang kalian jual dari Wall Street. Pembelian otomatis aktif. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin satu orang punya uang sebanyak itu? Satu orang tidak mungkin punya modal sebanyak itu. Tapi konsorsium Grup Baber bisa mengerahkan. Lebih banyak uang daripada Wall Street kesilmu. Semuanya naik. Saham ayah hampir mencapai batas atas harga. Blake. Sudah kapok belum kali ini? Aku akan suruh Crystal mengadakan jamuan selamat datang dalam beberapa hari. Ini cukup membuat heboh. Tapi karena kamu sudah di sini, tetaplah untuk jamuan selamat datang sebelum pergi. Juga.
Kalian orang Wall Street suka jual pendek saham belakangan ini. Menyebabkan kepanikan. Kalian telah menggoyahkan pasar saham negara naga kami. Karena kamu di negara naga tanpa ada kerjaan, buatlah kontrak pengambil alihan. Barry Baber. Apa yang kamu katakan? Sebutkan harganya. Aku siap membeli seluruh Wall Street. Barry. APA Calpurnia membeli Wall Street kami? Betul. Kodangar dan Gambenar. Nama. Pilihan ada di tanganmu. Kau bisa memilih untuk tidak menjual. Apa yang akan terjadi kalau kami tidak menjual? Jika kalian tidak menjual, konsorsium grup Baber akan menargetkan semua industri di Wall Street. Kami akan membuat Wall Street kehilangan semua nilainya dan menjatuhkan kalian. Barry. APA kau mengencam kami? Tidakkah kau takut dengan pembelian Wall Street? Aku sudah menghitung jual pendek saham yang gagal kalian lakukan, menghabiskan kerugian lebih dari 5 triliun. Selain itu, jual pendek emas kalian gagal. Dan 1000 jual pendek saham gagal. Pikirkan, bisakah Wall Street benar-benar melawan raksasa seperti konsorsium grup Baber? Kalian punya 2 hari lagi untuk mempertimbangkan keputusan kalian dengan matang. Chuck, ayo pergi. Ayah, ini. Tuan Baba. Itu mengesankan. Tapi, bukankah seharusnya ayah memberiku penjelasan? Chuck, kau sudah dewasa sekarang. Tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Ayahmu dulu. Tidak, ayah. Lily. Aku sudah memberitahu Chuck yang sebenarnya hari ini. Sudah sampai begini. Kamu tidak menyalahkanku. Quand? Lily, suamimu ada di sini. Jangan khawatir, anaknya akan lahir dengan lancar. J'en takut. Bagaimana? Dokter? Halo? Apa? Kamu tidak mengerti, bisnis adalah medan perang. Mengasihani musuh berarti menyiksa diri sendiri. Ambil alih semua industri mereka. Ya. Buat dia bangkrut. Sakit sekali. Suamimu ada di sini. Jangan khawatir, anaknya pasti akan lahir dengan lancar. Barry, kalau aku mati, aku akan gentayangan jadi hantu mencarimu. Tunggu. Halo? Adam Azala apa la JC40? Tuan Babé. Saya sudah menggabungkan semua properti The Challow Group sesuai instruksi. Nona Kalau. Dia sudah putus asa. Di atap gedung mengancam akan lompat, meminta jalan keluar. Quasi dia Jalan Keluar? Waktu The Calo Group, Mangalongi, The Babé Group Q. Apa mereka pernah berpikir untuk memberiku jalan keluar? The Kalau Group sedang sial. Mari kita beri mereka jalan keluar. Lily, kamu terlalu baik hati. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu dan menyisakan 10% properti untuk The Challow Group. Berhenti menelepon, sudah cukup. Bayinya sudah lahir. Bayinya sudah keluar. Bersukurlah. Aku yakin anakku akan seperti aku saat dia dewasa. Dia akan mengambil alih Tuan Baber di masa depan. Jadi Cakita harus cepat besar. Barry. Lily. Janji satu hal padaku. Aku pasti akan berjanji padamu. Jika Cak belum siap, Jangan paksa dia un tuk mangambi lali Tuan Babé. aku ingin dia tumbuh dengan aman dan bahagia. Aku berjanji padamu. Lily. Aku sudah memberimu keringanan. Kenapa kamu masih kesal? Cara untuk hidup? Barry Baber, kamu bercanda? Tuan Baber mengambil 90% aset grup Chalowku, menyisakan hanya 10% untukku. Bagaimana aku bisa hidup dengan itu? Camus me ment quant à mati. Suruh mereka sita semua aset grup Challow. Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu dan menguburmu di tempat yang tidak akan ditemukan siapapun. Ini Tuan Baber. Lily. Carrie Tampa Sepi dan Kuburkan. Itu Tuan Baber. Lily. Ayah. Makan malam sudah siap. Baik. Mengerti. Ayah. Aku sudah putuskan. Bagaimana rencanamu? Tuan Baber adalah hasil kerja keras ayah dan ibu. Mengambil alih Tuan Baber adalah tugasku. Aku tidak bisa menghindarinya.
Grup Baber itu seperti gunung besar. Untuk menghadapi tantangan ini, kau akan menghadapi banyak kesulitan. Sudaka ko pertimbangkan semuanya? Ayah, sudah kupikirkan matang-matang. Kalau kau sudah memutuskan, aku akan singkirkan semua rintangan sebelum menyerahkan Tuan Baber padamu. Agar kau bisa membawanya dengan lebih mudah di masa depan. Tapi setelah itu, terserah padamu untuk memimpin. Ayah. Tapi untuk saat ini, yang penting kau harus cepat cari menantu perempuan yang bisa diandalkan. Kalau tidak, kalau garis keturunan keluarga Baber terputus di tanganmu, kalau ibumu tahu, dia pasti marah besar padamu. Aku tahu, ayah. Ayo makan. Ashley. Tolong aku diizini. Tidak. Kau di mana? Tunggu. Ayah, ada apa? Ayah. Nona kalau, apa dia capek lari? Kalau capek, mari istirahat di mobilku. Mobilku besar, hangat, dan empuk. Gimana? Dave, kamu rendah. Aku tidak akan biarkan kamu menang. Karena Nona Calou terluka, cepat bawa dia ke mobil. Lepaskan aku. Berhenti. Semuanya berhenti. Mau ngapain? Nona Kalau. Dave membiusku denken berpura-pura. Itu untuk memberiku undangan. Bagaimana bisa kamu melakukan hal yang begitu rendah? Kenapa kamu di mana-mana? Sudahkah kamu mengajari anak pengecutmu pelajaran? Masih ada waktu untuk ikut campur urusan orang lain? Bapak, mau jadi pahlawan? Apakah Tuan Deoson setuju? Inyala. Bagaimana jika kami tidak pergi? Bodoh tua, berhenti bicara dan cepat tangkap dia untukku. Aku tidak tahu aku sehebat ini dalam bertarung. Pergi s'égarant. Kamu tangguh. Mr. Dawson. Tunggu, kita ke rumah sakit. Aku tidak mau ke rumah sakit. Aku mau pulang. Kamu diberi obat. Tidak ke rumah sakit bisa berakibat fatal. Dans garde d'Antan. Dokter. Bagaimana keadaan gadis itu? Dia baik-baik saja. Hanya perlu istirahat semalam. Terima kasih semuanya. Aku mau air. Barry. Pembohong. Kamu janji undangan padaku tapi tidak memberikannya. Aku jadi pelupa. Tidak un gars Jean-J. Kristal, segera dapatkan 2 undangan untuk pesta besok. Ya. Bawa ke rumah sakit sentral. Mazuk. Ada apa, Bapak Babe? Dia, gadis ini, pernah menolongnya di pernikahan Chuck. Oh, gitu. Tunggu, suruh dokter jaga baik-baik gadis ini. Ya. Undangan ini dapat dari mana? Aku nggak yakin. Aku bangun dan nemuin 2 undangan ini di sini. Jangan-jangan dari Dev? Ayahnya kan orang penting di Wall Street, jadi dapetin 2 undangan gampang buat dia. Selain dia, aku nggak kepikiran orang lain. Bukan dia. Terus siapa dong? Nggak mungkin kurirnya Barry. Kau? Aku nggak kepikiran orang lain selain dia, yang bisa ninggalin 2 undangan ini, di samping tempat tidurku tanpa tinggalin nama. Ini. Kak. Kalau beneran dia, aku jadi takut ikut banquetnya. Kenapa? Masa seorang kurir bisa dapetin undangan, lagi pula langsung 2 sekaligus? Kayaknya dia palsuin biar terkesan sama kamu. 2 undangan ini palsu. Yang bisa kupikirkan alasannya cuma pemalsuan. Kak. Ini adalah makan malam amal dari The Baber Group untuk para finansial top Wall Street. Acaranya sangat besar, bahkan kami di The Calou Group saja tidak bisa masuk, apalagi seorang kurir. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Aku percaya Barry tidak akan melakukan itu. Baiklah. Ayo masuk dan lihat. Apa ini benar-benar undangan kalian? Sudah kuduga, undangannya palsu.
Tidak mungkin seorang kurir bisa dapat undangan. Apa ada masalah dengan undangan kami? Ya, undangan kalian bermasalah. Oh. Bukankah itu Nona Chalowu? Kenapa tidak masuk ke balai jamuan? Dave. Kita masih perlu bicara tentang tadi malam. Tadi malam? Apa yang terjadi tadi malam? Aku tidak ingat apa. Nona Kalau, apa kamu kesal karena semalam urusannya tidak berjalan sesuai keinginanmu denganku? Kamu. Nona Kalau, kamu berani sekali sampai berani memukul anak Bob. Pat, kau di sini. Hari ini, konsorsium grup Baber sedang mengadakan Makan malam lelang amal Wall Street di sini. Sebagai bagian dari Wall Street, aku harus datang. Legit pula. Aku tidak akan melewatkan kesempatan melihat Sisi bersemangat Nona Chalowu. Wer zum Angat? Pak Dawson. Pikirkan dulu apa yang dilakukan anak bapak tadi malam sebelum bicara begitu. Pat, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa tadi malam. Kalau Nona Chalowu benar-benar ingin tahu apa yang kulakukan tadi malam, baiklah, akan kukatakan. Tadi malam, aku cuma ajak Dolly main poker settlement. Nggak ngapa-ngapain. Apa Nona Chalowu cemburu sama Dolly? Pak Dawson. Ngomongin ini di depan umum gak tepat. Dave Dawson. Kamu ini tak tahu malu. Bob Dawson. Sebagai pemegang saham utama grup Chalowu, kami tidak bisa membuat bapak kesal. Jadi kami akan menahannya. Kakap. Hari ini adalah hari yang penting bagi konsorsium grup Baber dan Wall Street. Bukan tempat untuk kalian berdebat dan bertengkar. Para tamu undangan, silakan masuk ke ruang jamuan secara bergiliran. Kalau tidak diundang, segera pergi atau kami akan mengusir Anda. Nggak ada undangan. Kalau gitu minggir. Ngapain nongkrong di sini? Nona Kalau. Un dongan qui t'a main valsu. Jangan sampai kita mempermalukan diri sendiri. Ayo kita pergi. Siapa bilang mereka tidak punya undangan? Curir. Barrio. Nona Calon, Nona Dawson. Kamu siapa? Pak Dawson. Isincan c'est Yaman Perkenalkan. Pria tua ini cuma seorang kurir. Yang di sebelahnya adalah anaknya. Chuck Babe. Mereka baru saja dapat untung dari saham. Jadi sekarang mereka agak kaya. Tak Menyenka Camo, SI Manis, juga beruntung. Calo Camus Vina Anaculagi. Gigimu akan aku pukul sampai copot. Mau nakutin siapa? Bapak tua? Kakak. Ini acara besar. Kita tidak boleh biarkan kekacauan ini. Tuan Baber. Benar? Kamu tahu tempat ini? Tentu saja. Lalu kenapa kamu tidak masuk? Siapa yang bilang begitu? Kami tidak diundang. Mengapa acara Tuan Baber mengundang kurir seperti kamu? Lucu kan? Nona. Di mana dua undangan yang kutinggalkan untukmu tadi malam? Ini dia. Anak muda. Kamu mengerti ini? Ini undangan yang mewah. Gak heran kamu belum pernah lihat sebelumnya. Tunjukkan keatasanmu. Apa yang kamu omongin? Bapak tua, kamu sekarang punya pangkat? Dia punya pangkat? Itu sangat menggelikan. Nona Kalau. Barry tidak bisa diandalkan. Ayo pergi. Saya percaya pada Barry. Apakah dua undangan ini milikmu? Nona Kalau. Manajer terlihat seperti dia di sini untuk meminta pertanggungjawaban kita. Sekarang ini banquet grup Baber. Dan grup Chalowu tidak bisa menanggung masalah dari tamu yang tidak diundang. Undangan-undangan ini milik kami. Kenapa menghindari masalah? Maaf, undangan-undangan ini milik kami. Kakak, itu terburu-buru. Ekspresi manajer menunjukkan undangan itu mungkin palsu. Benar. Dolly, tanpa dukungan grup Dawson, grup Chalowu tidak mungkin dapat undangan banquet. Mereka berhasil bergabung dengan keluarga miliaran dolar kita. Menolak saya kemarin benar-benar terlalu percaya diri. Nona Calo. Jangan khawatir. C'est Yayang Berry Camus, un dongan dan tidak apa-apa. Masalahnya adalah kamu yang memberi undangan. 3 kursi kelas S untuk 2 VIP, dengan barisan penyambutan di kedua sisi. Undangan ini ternyata asli. Ini level 3S. Undangan tertinggi. Apa Barry benar-benar spesial seperti kata kakakku? Bagaimana mungkin? Undangan kita cuma level S, kok dia bisa dapat 3S? Ini. Ayah. Bukannya undangan 3S itu cuma untuk TN Baber yang misterius itu? Bagaimana mungkin Presiden The Chalowu Group yang bernilai 100 miliar bisa memenuhi syarat? Sepertinya Nona Chalowu sudah mendaftarkan seorang taipan misterius. Kita harus hati-hati jangan sampai memprovokasi mulai sekarang. Ayo kita masuk dulu. Biarkan saja di sini. Ayo pergi. Ayah. Pak, tolong tunjukkan undangan Anda dulu. Apa aku butuh undangan untuk tempatku sendiri? Manager, ini. Anda adalah. Aku sudah beritahu Crystal bahwa hari ini, aku akan mengumumkan sesuatu yang penting. Manajer resepsionis sebagai golongan dalam. Kamu kenal aku. Murid golongan dalam Jason, siap melayani. TN Baber. Perkenalkan, Tuan Baber. Manajer ini namanya Tuan Baber? Jangan-jangan dia Tuan Baber dari konsorsium grup Baber yang misterius itu? Banyak aturan.
Cepat bangun. Itu Tuan Baber. Tuan Baber, tolong. Ayah, Sepertinya tidak ada tempat duduk untuk kita. kita duduk di mana? Hei, bukannya itu Chuck Baber, bintang baru di dunia keuangan, Tuan Baber. Dua orang ini, aku aja sudah kaget bisa ada di sini. Lalu kenapa? Gimana caranya kamu dan ayahmu yang murahan bisa masuk ke sini? Tentu saja, kami diundang masuk dengan jujur. Camus. Diandang. Atas dasar apa? Atas dasar gelarmu sebagai bintang baru di dunia keuangan? Atau atas dasar ayahmu yang kerjaannya ngantar paket? Dolly, kamu sengaja cari gara-gara? Aku. Gary gara-gara. Kami cuma iseng-iseng sebelum lelang amal dimulai. Kamu. Chuck. Apa Camus lui pas kata-kata ayah si belum datang ke sini? Ayah. Kamu bilang apa? Ayah bilang dia akan membantumu membersihkan setiap duri dari Gunung Grup Baber sebelum kamu mengambil alih Tuan Baber. Ayah. Jadi itu maksudmu? Enggak. Cabut semua duri sekaligus, tanpa memberi kesempatan untuk balas dendam. Begitulah hidup. Dan hal yang sama berlaku untuk pertempuran bisnis. Tuan Baber. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Ada kursi kosong di sana. Mari kita duduk bersama. Tunggu. Dave Dawson. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Nona Callow. Dengan orang penting di belakangmu, aku tidak bisa menentangmu. Tapi APA status mereka, kamu menempatkan mereka di meja untuk tamu kelas 3S. Itu tidak sesuai dengan status mereka, benar? Nona Callow. Meja ini untuk para konglomerat Wall Street dan pimpinan tertinggi Grup Baber. Hak apa yang dimiliki seorang kurir untuk duduk di meja satu? Meja itu khusus untuk tamu VIP level 3S. Membiarkan orang tak dikenal duduk di sana melanggar aturan. Mereka bisa kena masalah. Kalau bukan meja satu dan yang lain sudah penuh, kita harus duduk di mana? Siapa bilang sudah penuh? Tempatnya luas. Boleh duduk di sini, kamu ya? Nona Callow. Terima kasih sudah peduli. Tidak apa-apa. Aku sudah biasa berkeliaran. Duduk di mana saja boleh. Duduk di lantai juga tidak masalah. Kamu dengar itu? Dia cuma tukang antar barang. Duduk di lantai saja boleh. Tidak, ayah. Obat apa yang ayah jual ini? Kursi di meja satu ini seharusnya untuk kita. Aturan ayah, berpura-pura lemah, maka duri yang tersembunyi. Akan menunjukkan diri mereka. Itulah saat terbaik untuk menyingkirkan mereka. Aku mengerti. Nona Callow. Ayah dan aku baik-baik saja. Lagi pula, Ayah dan aku tidak begitu rapuh. Saat pesta dimulai, kami akan cari tempat duduk saja. Itu sepertinya tidak benar. Tidak ada yang salah dengan itu. Baiklah kalau begitu. Cuma orang kecil, bisa datang ke pesta saja sudah cukup baik. Duduk di lantai tidak apa-apa. Dunia ini punya tingkat sosial yang berbeda. Maksudmu kamu kelas atas? Tuan Dawson. Terlepas dari bangsawan atau bukan, sebagai seorang kurir, Anda berada di lapisan terbawah masyarakat. Anda seharusnya merasa beruntung punya anak yang baik. Kalau saya tidak salah. Anda bisa masuk ke sini karena mengandalkan koneksi anak Anda. Benar kan? Tidak malukah Anda memanfaatkan koneksi anak sendiri untuk bisa masuk ke sini sebagai seorang ayah? Anak saya sukses, dan saya ayah yang bangga. Mengapa saya harus malu? Kakek-kakek, wajahmu benar-benar tebal. Dan kamu, sama sekali tidak tahu malu. Hanya mainan orang berkuasa. Tidak mengganggukah kamu setiap hari bersama pria yang sudah beristri? Saya hanya bertemu dengan Tuan Dawson. Dali Brinton. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Bahkan jika hubungan saya dengan Tuan Dawson tidak pantas. Dia adalah pewaris kuat The Dawson Group. Tidak seperti kalian berdua, yang terlihat miskin. Tidak bisa dibandingkan. Dolly, itu agak keterlaluan. Tidak pantas mempermalukan seseorang di acara formal seperti ini. Apa status Tuan Baber? Itu hanya nasib buruk dia terlahir seperti ini. Bukan takdirnya. Kalau ada yang harus disalahkan, itu ayahnya yang kurir. Jadi, maksudmu kamu terlahir beruntung? Ayahku siapa? Siapa Bob itu? Serigala Wall Street. Takwa, biar kau tahu, ayahku punya puluhan perusahaan publik. Kekayaannya lebih dari 10 triliun. Apa anak Bob Dawson, yang type sarkant oleh Serigala Wall Street. Benar-benar seangkuh dan kasar itu? Bagaimana aku, Bob Dawson, membesarkan anakku bukan urusanmu. Aku mungkin tidak punya suara dalam urusan keluarga Dawson, tapi dia sudah menghina aku dan anakku berulang kali. Sebagai ayahnya, aku tidak bisa diam saja. Sebagai seorang ayah, bisakah kau mengandalkan pengaruh anakmu untuk mendukungnya? Apanya tidak boleh? Aku ingin lihat bagaimana kau, seorang kurir, akan membela anakmu di pesta yang penuh tamu ini. Tidak peduli statusnya, menjadi ayahnya adalah yang terpenting. Kalau begitu, aku akan lihat bagaimana kau membela anakmu. Jangan khawatir. Kuakan sejerat Konsorsium Wall Street kami berada di atas. Semua kelompok keuangan besar lainnya. Bahkan grup Baber yang misterius pun tidak bisa menghukum kami.
Hanya Wall Street yang bisa menghukum konsorsium kami. Jadi kau bilang grup Baber kami tidak bisa menghukum kalian? Bagaimana jika grup Baber kami mengakuisisi Wall Street? Lalu, bisakah grup Baber kami menghukum kalian? Kami adalah The Baber Group Consortium. Bisakah kau, seorang anggota, benar-benar memberi sanksi pada kami di Wall Street? Apa kau sudah gila? Greco. Mari kita pergi. Kita ambil tempat duduk kita. Kak. Bagaimana Barry Baber bisa sampai di tempat itu? Bukankah kursi itu seharusnya untuk Miss Crystal? CEO The Baby Group? Aku tidak tahu. Tidak, orang di atas panggung itu. Siapa kau? Cepat turun. Ayah, apa orang tua itu jadi gila karena ejekan kita tadi? Bagaimana dia bisa naik ke tempat itu? Jangan, si Kampengan ini tidak tahu. Pentingnya tempat itu? Kampengan, ketidaktahuan seperti itu tidak bisa ditolerir di acara besar ini. Tunggu saja, saat The Baber Group Consortium tiba, kau akan dalam masalah besar. Saya akan gunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan diri sebentar. Saya adalah Barry Baber, dan ini anak saya Chuck. Banket sudah dimulai, cepat turun. Kau Mengalanji. Tolong, semuanya, tenang sebentar. Selanjutnya, Saya akan mengumumkan dua berita besar sebagai TN Babe. APA? TN Baba? Dia bilang akan mengumumkan 2 acara besar sebagai TN Baber. Kamu dengar benar. Dia benar-benar bilang begitu. Dia sudah gila. Ini penghinaan besar terhadap TN Baber. Membuat TN Baber marah bisa berakibat fatal. Mungkinkah dia sebenarnya adalah TN Baber? Kakak, kamu gila. Mengira kurir bisa jadi TN Baber? Sama mungkinnya Cak di sebelahnya itu TN Baber. pengumuman pertama hari ini adalah konsorsium grup Baber akan mengakuisisi semua properti di Wall Street. APA, gila, benar-benar gila. Ini pasti kegilaan. Mengakuisisi semua properti di bawah Wall Street. Tidak mungkin. Wall Street dan konsorsium grup Baber setara di dunia keuangan. Sudahlah soal dia TN Baber atau bukan. Bahkan jika ia mengakuisisi semua properti Wall Street itu mustahil. Mungkin dia hanya terkejut dan harga dirinya terluka. Jadi pikirannya kacau. Akuisisi dimulai. Mari sambut delegasi Wall Street, Blake, ke pesta ini. Blake. Bapak baptis keuangan, sama berpengaruhnya dengan TN Baber. Mengapa dia mau datang jauh-jauh ke sini? Orang di atas panggung pasti sedang bermimpi. Orang di atas panggung bukan orang bodoh. Ternyata benar Blake. Bapak Baber, kami sudah mempertimbangkan kontrak akuisisinya. Kalau begitu, Wall Street jadi milik Bapak. Bapak Blake. Bapak ada di sini. Ayah, Bapak Blake ada di atas panggung. Sayang, Bapak Blake memang punya hak untuk menguasai seluruh Wall Street. Tapi meskipun dia rekan Bapak Baber, Bapak Blake tidak perlu melakukan ini. Ya. Bapak Baber, kontraknya sudah ditulis. Tinggal tanda tangani perjanjiannya, dan Wall Street jadi milik Bapak. Bapak Blake 01. Bob Dawson, kenapa Bapak di sini? Kenapa jual seluruh Wall Street ke dia? Bapak tidak tertipu, kan? Apa saya harus menjelaskan keputusan saya pada Bapak? Ada lagi yang Anda khawatirkan? Silakan bicara. Kita kan sudah teman lama, ya kan? Ya. Saya hanya satu permintaan. Tolong beri jalan keluar untuk saudara-saudara kita. Setelah Anda mengambil alih Wall Street, beri mereka 10% dari The Chalou Group. Oh, Tuan Blake. Anda tahu bisnis itu seperti perang. Kalau hari ini yang menandatangani adalah Anda, Apakah Anda akan memberi saya jalan keluar? Tidak, uang dari kesepakatan Wall Street akan menopang Anda untuk seumur hidup. Kalau Anda kalah, Anda ikut aturan si pecundang. Ambil uangnya dan jangan lagi main di dunia keuangan mulai sekarang. Tidak, Wall Street sekarang milik Anda, Tuan Baber. Sekarang, teman lama. Selamat tinggal untuk selamanya. tunggu sebentar, Tuan Babe. Ada hal lain? Bilang padanya, saya sekarang bisa terlibat di Wall Street. Wall Street adalah milik Anda. Anda dengar Blake. Quand? Tuan Baber, saya tidak menyadari potensi sejati Anda. Kalau saja saya tahu kemampuan Anda, saya tidak akan berani melawan Anda, Tuan Baber. Aku nggak berani, Tuan Baber. Kamu tuh bener-bener pembuat onar. Kamu udah bikin marah orang yang galak. Semoga beruntung, saudara. Bob Dawson. Kamu bilang nggak tahu kemampuan gue. Makanya kamu berani nantang bapak gue sama gue. Nggak, beneran. Tapi kamu nggak sadar kalau kami nggak peduli status atau pangkat. Kalau gue nggak ada di sini sekarang, masihkah kamu minta maaf seputus asa itu? Mulai hari ini, grup Dawson sudah tidak ada di Wall Street lagi. Kamu anak durhaka. Ini gara-gara kamu.
Berhenti di situ. Untukmu, gak punya etika dan kelas. Syukurlah kamu gak pernah gabung sama Babers. Pergy c'est 40. Sebelum kamu bikin acara kita rusak. OM. Aku dis pas que ça. Aku beneran pengen hidup sama Chuck. Tu Anderson. Si kasar itu. Gaksa aku. Kéluard. Chuck, Ayah. tindakan bapak lo hari ini bener gak? Ayah. Ini bukan soal memotong pilihan mereka. Dalam perang bisnis ini, harus menang atau mati. Contoh ibumu sudah jelas. Kuharap kau selalu ingat ini. Sekarang, aku sudah singkirkan semua rintangan yang ditempatkan The Babber Group Konsortium di jalanmu. Mulai sekarang, terserah padamu. Ayah. Chuck, teruskan. Aku percaya padamu. Tidak, Ayah. Bagaimana dengan ayah? Aku terlalu keras bekerja untuk TN Babber belakangan ini. Aku juga harus istirahat. Aigreco. Selamat atas kenaikan kekuasaanmu. Tuan Muda. Jadi, selama ini kau adalah TN Babber dari The Babber Group Konsortium. Kau dan istrimu membangun TN Babber dari nol. Ya. TN. Baba, kenapa kau memandangku seperti itu? Tiba-tiba menyuruhku melihatmu. Lihat wajahku dengan seksama. Wajahmu tidak ada bunganya. Aku tidak bertanya apakah ada bunga di wajahku. Tapi untuk melihat siapa yang kusamakan. Go. Barry, kukatakan padamu, kalau aku mati, aku akan menghantui kau sebagai hantu. Ko adalah. Akhirnya kau mengenaliku. Barry.